Pelayan hotel hina toko bangunan. Ternyata dia pemilik perusahaan dan langsung dipecat. Udara pagi di kawasan industri itu selalu membawa bau khas. Perpaduan antara aroma debu kayu yang manis dan bau semen yang tajam, menusuk hidung namun menenangkan bagi yang terbiasa. Di jantung kompleks gudang sederhana itu, berdirilah tegas sebuah toko bangunan tua, Bakti Karya, yang dindingnya dicat ulang setiap 5 tahun sekali, namun auranya selalu memancarkan kejujuran dan kerja keras. Di sanalah, setiap matahari terbit, seorang pria muda dengan bahu kokoh dan senyum menawan sudah berkeringat. Namanya Arsen Dirgantara. Penampilannya hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, jauh dari kesan glamor atau kemewahan. Ia mengenakan kaos katun oversized berwarna abu-abu yang sedikit sobek di bagian lengan, celana jeans lusuh yang warnanya pudar di sana-sini, dan sepasang sepatu bot kulit tua yang sudah lapuk dimakan usia namun tetap setia melindungi kakinya. Jika ada yang melihatnya, mereka pasti akan menganggapnya sebagai salah satu kuli angkut atau mungkin anak mandor di toko itu. Dan memang itulah peran yang ia jalani dengan sepenuh hati di Bakti Karya. Semen yang jenis Holcim itu sudah ditata rapi di sebelah kanan. "Sen, jangan sampai menghalangi truk masuk," tegur Pak Bima, ayah Arsen, dengan suara yang berat namun penuh kasih sayang. "Sudah, Pak." Persis di batas garis kuning. Truk bisa manuver dengan leluasa. "Tadi saya sendiri yang memastikan penataan balok kayu yang baru datang itu tidak mengganggu alur forklift," jawab Arsen cepat, tanpa jeda. Tangannya yang besar dan kasar, penuh dengan kapalan dari gesekan karung dan alat berat, dengan cekatan memindahkan tumpukan bata merah. Pak Bima adalah fondasi hidup Arsen. Pria tua itu, dengan rambutnya yang kini diselimuti uban bak salju, adalah pendiri tunggal toko Bakti Karya. Dari keringat dan darahnya, ia mengajarkan Arsen bahwa harga diri sejati tidak pernah diukur dari besarnya nominal di rekening bank, melainkan dari seberapa jujur dan tulus kita menghargai setiap pekerjaan. Padahal, yang kebanyakan orang tidak tahu, dan Arsen berusaha keras menyembunyikannya, adalah bahwa pria yang kini sibuk menyortir paku dan mur di lantai berdebu itu, sesungguhnya adalah CEO Armada Property, perusahaan pengembang real estate raksasa yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham dan memiliki proyek-proyek superblok di seluruh ibu kota. Arsen memiliki segalanya, mulai dari gelar master di luar negeri, hingga jet pribadi yang jarang ia sentuh. Namun, selama 6 bulan terakhir, ia memilih untuk kembali dan menyamar sebagai pekerja proyek di toko ayahnya. Misinya sederhana namun vital. Ia sedang dalam tahap akhir negosiasi akuisisi besar. Perusahaannya, Armada Property, baru saja mengakuisisi kepemilikan penuh atas sebuah hotel bintang 5 yang sangat bergengsi di pusat kota, The Grand Royal Hotel. "Ayah, aku mau keluar sebentar. Ada janji ketemu rekanan kontraktor hotel. Mau membahas pesanan marmer dari The Grand Royal," kata Arsen sambil melepas sarung tangannya yang berlubang. "Kenapa tidak suruh Supri saja? Sen, kau sudah angkat-angkat semen sejak subuh. Biar Supri yang mengurus sales," protes Pak Bima, matanya memancarkan kekhawatiran khas seorang ayah. Arsen meraih handuk kecil dari ranselnya, menyeka keringat di lehernya. "Tidak apa-apa, Pak. Justru aku yang harus turun tangan. Hotel itu sangat penting. Aku perlu tahu persis kualitas material dan pelayanan kita di mata mereka. Aku mau Bakti Karya jadi yang terbaik. Ayah, aku tidak mau ayah dicurangi," jawab Arsen, senyumnya meyakinkan. Tentu saja, ia tidak bisa menjelaskan bahwa rekanan kontraktor itu sesungguhnya adalah dirinya sendiri, dan kualitas pelayanan yang ia uji adalah seluruh rantai bisnis yang kini menjadi miliknya. Ia sedang mencari celah, melihat etos kerja dari dua sisi koin, dari sisi pemasok yang berlumur debu, dan dari sisi pembeli yang berbalut kemewahan. "Baiklah, nak. Hati-hati. Jangan lupa ganti kaosmu, itu sudah penuh debu," pesan Pak Bima. Arsen tertawa renyah. "Justru debu ini, Pak, yang akan meyakinkan mereka bahwa aku serius dalam bekerja." Sementara Arsen, sang pewaris sejati, menikmati kebebasannya dalam kesederhanaan, di jantung kota yang berdenyut kencang, hiduplah sosok yang sangat kontras dengannya. Risa Adelia. Risa bekerja di tempat yang kebal dari debu semen dan bau cat, lobi utama The Grand Royal Hotel. Risa adalah cerminan dari ambisi yang ditanam dalam vas kristal. Setiap pagi, ia tiba dengan aroma parfum mahal yang berputar-putar lembut, high heels yang mengeluarkan bunyi klik teratur di lantai marmer,
dan seragam pelayan restoran yang selalu disetrika tanpa celah. Wajahnya cantik, dengan riasan yang sempurna. Ia adalah magnet yang menarik perhatian, dan ia sadar betul akan pesonanya itu. Bagi Risa, dunia terbagi dua, yang berkelas dan yang tidak berkelas. Yang berkelas adalah lobi The Grand Royal, para tamu penting, dan tentu saja, dirinya sendiri yang bercita-cita menikahi seorang eksekutif sukses agar bisa segera terlepas dari label pelayan hotel. Yang tidak berkelas, pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan kotoran, keringat, dan debu. Pekerjaan yang upahnya tidak sepadan dengan jam terbang. Pagi itu, Risa sedang berbincang dengan Sari, rekan kerjanya, sambil menata garpu perak. Aku serius, Sari. Kalau hanya menjadi pelayan, selamanya kita hanya akan menjadi latar belakang di foto-foto orang kaya. Aku tidak mau. Aku harus menikah dengan seseorang yang bisa mengangkat derajatku. Minimal manajer di hotel ini, atau lebih baik, seorang owner properti besar. Kata Risa, suaranya pelan namun penuh penekanan, seolah setiap kata adalah kawat berduri yang membatasi dirinya dari takdir kemiskinan. Sari terkekeh kecil. Mimpimu ketinggian, Riz. Memangnya sudah ada calonnya? Semuanya kan cuma turis asing atau tamu-tamu tua yang sudah beristri. Risa menyeringai misterius, menyentuh kalung kecil di lehernya. Belum ada, tapi sebentar lagi akan ada. Aku sedang berusaha mendekati general manager untuk mendapatkan promosi ke bagian marketing. Di sana, aku akan bertemu lebih banyak big fish. Matanya memancarkan percikan api ambisi. Bagi Risa, hidup adalah permainan catur yang harus dimenangkan dengan langkah yang cerdas, dan langkah paling cerdas adalah menaiki tangga sosial secepat mungkin. Ia yakin kecantikan dan kecerdasannya cukup menjadi modal. Tiba-tiba, YM Hotel, Bapak Sanjaya, menghampiri mereka dengan wajah serius. Risa, kamu yang pegang pesanan material untuk renovasi Presiden Suite, kan? Betul, Pak Sanjaya. Semuanya sudah saya cek ulang. Saya sudah pesan marmer Carrara grade A, dan cat dinding terbaik yang tahan noda, langsung dari toko langganan kita, Bakti Karya. Kenapa, Pak? Jawab Risa, dadanya membusung bangga. Bagus. Sebentar lagi, perwakilan Bakti Karya akan datang untuk survei ulang lokasi dan mengukur material yang dibutuhkan. Itu adalah pesanan sangat penting. Pastikan kamu melayani mereka dengan baik, Risa. Karena pesanan ini adalah test case sebelum kita memberikan kontrak pengadaan besar. Jelas Pak Sanjaya. Risa mengangguk patuh. Perwakilan toko bangunan? Pasti pria tua dekil yang hanya tahu tentang harga. Aku harus bersikap profesional, tapi jangan sampai terlihat terlalu ramah. Aku tidak mau membuang waktuku dengan orang-orang kelas bawah, pikirnya sambil memaksakan senyum yang manis di hadapan YM-nya. Sikap Risa yang memandang rendah itu adalah benang tipis yang memisahkan dua dunia, dan tanpa ia sadari, benang tipis itu sebentar lagi akan bergesekan, menciptakan percikan api konflik yang akan membakar habis semua asumsinya. Perwakilan toko bangunan itu, yang ia bayangkan sebagai pria tua yang lusuh, ternyata adalah pria yang baru saja menata balok kayu di gudang Bakti Karya dan kini sudah berada dalam perjalanan menuju lobi The Grand Royal dengan kaos belelnya yang baru saja berganti kaos polos, tetapi dengan tangan yang masih membawa jejak debu semen. Setelah menempuh perjalanan yang cukup memakan waktu, Arsen tiba di area loading dock The Grand Royal Hotel. Ia tidak berani langsung masuk lewat lobi utama, karena ia sadar betul penampilannya akan menimbulkan kegaduhan, dan ia belum mau mengakhiri penyamarannya. Ia memarkir mobil pick-up Bakti Karya di sudut gelap dan menghubungi security agar ia diizinkan masuk sebagai vendor. Beberapa menit kemudian, ia berada di sebuah lorong belakang yang dipenuhi troli dan kotak-kotak catering. Di ujung lorong, ada pintu menuju restoran hotel tempat Risa bekerja. Arsen mengintip sebentar. Ia melihat Risa, yang tampil bagaikan permata yang dikelilingi serbuk emas, sedang tertawa anggun melayani seorang tamu penting. Jarak antara mereka terasa begitu jauh. Tiba-tiba, terdengar suara high heels mendekat. Risa muncul dari pintu restoran. Wajahnya sedikit cemberut karena harus berjalan ke area loading dock yang bau. Permisi, apakah Anda perwakilan dari toko Bakti Karya yang datang untuk survei marmer? Tanya Risa, nadanya terdengar sedikit terpaksa. Matanya menyapu penampilan Arsen dari ujung kaki hingga ujung rambut yang sedikit acak-acakan.
Ia melihat kaos polosnya, celananya yang kusam, dan tatapan matanya langsung turun ke tangan Arsen yang masih tampak kemerahan dan berkapalan. Arsen berbalik. Ia melihat Risa, dan hatinya sedikit bergetar. Risa memang sangat cantik, seindah bunga yang tak pernah tersentuh hama. Namun, pandangan mata itu menyimpan penghakiman yang tersembunyi. Ya, Mbak, saya Arsen, dari Bakti Karya. Saya ditugaskan ayah saya untuk memastikan semua spesifikasi marmer dan cat yang Anda pesan sudah sesuai standar Presiden Suite. Jawab Arsen, suaranya tenang dan tegas. Risa tersenyum tipis, senyum yang terasa hampa. Ia mengulurkan tangannya, dan Arsen menyambutnya. Saya Risa. Saya yang mengurus pesanan ini. Begini, Pak Arsen. Saya harap toko Anda bisa bekerja cepat dan rapi. Kami ini Hotel Bintang 5. Kami tidak menerima pekerjaan yang asal jadi atau kotor. Standar kami sangat tinggi. Saya harap Anda mengerti, ujar Risa, dengan tekanan yang jelas pada kata kotor dan tinggi. Seolah itu adalah sindiran halus terhadap penampilan Arsen. Arsen menarik tangannya. Ia mengangguk pelan, matanya menatap dalam mata Risa, mencoba mencari sedikit saja celah kerendahan hati di balik topeng profesionalisme yang dingin itu. Saya sangat mengerti, Mbak Risa. Bakti Karya selalu mengedepankan kualitas dan kejujuran. Itu adalah prinsip yang selalu dipegang ayah saya, jawab Arsen. Ia sengaja menyebut nama ayahnya. Bagi kami, marmer ini bukan sekadar batu mahal. Ini adalah pondasi kepercayaan yang harus kami jaga. Risa hanya mengangguk cepat, seolah bosan mendengar retorika tentang kepercayaan dari seorang kuli angkut toko bangunan. Baiklah, mari kita ke lantai atas. Dan tolong, Pak Arsen, jaga kebersihan. Jangan sampai meninggalkan jejak debu di koridor marmer kami. Arsen tersenyum, senyum yang menyimpan 1000 rahasia. Ia mengikuti Risa, membiarkan gadis itu memimpin jalan. Arsen tahu persis bahwa lorong marmer itu adalah miliknya, hotel itu adalah miliknya, dan sebentar lagi, kata-kata meremehkan Risa itu akan menjadi benang tipis yang terlepas, menjerumuskannya ke dalam konflik tak terduga yang ia ciptakan sendiri. Langkah kaki Arsen terasa sunyi di atas karpet beludru tebal yang membentang di lorong-lorong The Grand Royal Hotel. Ia mengikuti Risa yang berjalan cepat di depannya. Aroma Lily of the Valley dari parfum Risa kontras dengan aroma keringat dan debu yang masih samar-samar menempel di kaos Arsen. Risa berjalan dengan aura penuh percaya diri, seolah lorong-lorong mewah itu adalah perpanjangan dari jiwanya, sementara Arsen bergerak dengan ketenangan seorang pengamat, matanya tajam mengamati setiap detail arsitektur yang kini menjadi asetnya. Kita ke Presiden Suite di lantai tertinggi, ujar Risa, menekan tombol lift berlapis emas. Kami butuh marmer jenis terbaik, yang hampir tidak mungkin didapatkan di toko bangunan biasa. Semoga toko Anda benar-benar mampu. Ya. Arsen menangkap nada keraguan yang terselip dalam kalimat Risa. Gadis itu, yang pikirannya secepat kilat dalam menghakimi, masih menganggap Bakti Karya adalah pedagang kaki lima yang kebetulan mendapat pesanan besar. Mbak Risa, marmer Carrara yang Anda pesan itu adalah stok premium kami yang khusus didatangkan dari Italia. Soal mutu, Anda tidak perlu khawatir. Kami sudah berpengalaman melayani proyek yang jauh lebih besar dari ini, balas Arsen, nadanya datar namun penuh keyakinan. Risa hanya tertawa kecil, suara tawa yang seperti gemerincing lonceng perak, namun terdengar sedikit mengejek di telinga Arsen. Oh ya? Proyek sebesar apa? Bangun ruko 3 lantai di pinggiran kota. Arsen tersenyum, senyum misterius yang menyimpan jutaan dolar. Mungkin lebih besar dari ruko, Mbak. Yang jelas, kami selalu memastikan kualitas agar pelanggan kami tidak kecewa. Ia memilih untuk tidak membela diri, membiarkan Risa tetap tenggelam dalam asumsinya yang dangkal. Inilah tujuan penyamarannya, melihat bagaimana orang-orang di lingkar atas berinteraksi dengan orang-orang yang mereka anggap rendahan. Pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai Presiden Suite. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca setinggi langit-langit yang menawarkan panorama kota yang spektakuler. Di ruangan itu sudah menunggu Mandor Tony dan seorang arsitek hotel, Bapak Rahmat. Ah, Risa, sudah datang. Ini perwakilan dari Bakti Karya? Silakan, silakan masuk, sambut Mandor Tony.
Risa langsung mengambil alih panggung. Bapak Tony, Bapak Rahmat, ini Pak Arsen dari Bakti Karya. Dia datang untuk survei material yang kita butuhkan. Pak Arsen, silakan jelaskan apa yang bisa toko Anda tawarkan untuk Presiden Suite ini. Arsen melangkah maju. Tidak seperti Risa yang hanya fokus pada harga dan kemewahan, Arsen berbicara tentang detail teknis yang menari-nari dalam setiap kata. Dari kondisi pencahayaan alami dan buatan di ruangan ini, saya sarankan marmer yang memiliki veining, urat, minimal, agar tidak terlalu ramai dan tetap memberikan kesan lapang. Cat yang tepat adalah jenis Excel Finish dengan formula anti-jamur, karena kelembapan di lantai tertinggi ini cukup rentan. Kami juga bisa menyediakan epoksi sealan terbaik untuk daya tahan jangka panjang. Jelas Arsen, suaranya lugas dan profesional. Bapak Rahmat, sang arsitek, yang tadinya bersikap cuek, kini menoleh dengan dahi berkerut, tampak terkesan. Wah, Pak Arsen, pengetahuan Anda sangat mendalam. Tidak banyak sales toko bangunan yang bisa bicara sampai ke detail formulasi cat dan epoksi. Saya kira Anda hanya tahu cara menimbang semen. Risa terkejut. Ia juga baru menyadari betapa cerdasnya Arsen. Pria itu, dengan kaosnya yang sederhana, mampu menjelaskan detail konstruksi dengan bahasa sehalus sutra. Risa yang ambisius seketika merasa terpantik. Ia melihat Arsen bukan lagi sebagai kuli angkut, tetapi sebagai aset berharga yang tersembunyi di tempat yang salah. Potensi itu mulai berdesir di benaknya. Tentu saja, Bapak Rahmat. Pak Arsen ini sangat teliti, potong Risa cepat, berusaha menutupi keterkejutannya. Ia kini mulai berbicara lebih lembut kepada Arsen. Pak Arsen, berapa lama Bakti Karya bisa menjamin ketahanan cat jenis itu? Dan bagaimana prosedur garansinya jika terjadi retakan pada marmer? Arsen menatap Risa, menyadari perubahan sikapnya. Kini Risa tidak lagi bersikap merendahkan, melainkan mulai menunjukkan ketertarikan, sebuah perubahan sikap secepat angin di padang gurun yang didasari kalkulasi. Kami berani garansi 3 tahun untuk cat jenis ini, asalkan diaplikasikan sesuai standar kami. Mengenai marmer, kami akan melakukan pengecekan kualitas sebelum pengiriman. Ayah saya sangat tegas soal ini. Beliau selalu bilang, lebih baik rugi waktu daripada kehilangan kepercayaan. Itu moto kami, jawab Arsen, matanya memancarkan ketulusan yang jarang ia temukan di lingkungan korporatnya. Bapak Rahmat mengangguk puas. Baiklah. Saya rasa spesifikasi dari Bakti Karya ini jauh lebih baik dari yang kami duga. Terima kasih, Risa, sudah menemukan mitra yang tepat. Saya tunggu penawaran resmi dan jadwal pengiriman. Selesai urusan di Presiden Suite, Risa dan Arsen turun ke lantai dasar. Suasana sudah jauh lebih santai. Risa memanfaatkan momen ini. Ia tidak bisa membiarkan potensi seperti Arsen kembali menghilang di antara karung-karung semen. Pak Arsen, Anda benar-benar hebat. Saya tidak menyangka Anda punya wawasan seluas itu. Jujur, saya mengira toko bangunan hanya urusan angkat-angkat saja, kata Risa, suaranya kini terdengar selembut bludru, jauh dari kesan merintah. Arsen tersenyum, senyum yang memikat namun penuh kehati-hatian. Itu adalah pekerjaan utama kami, Mbak Risa. Angkat barang, memastikan barang sampai dengan aman. Semua ada ilmunya, loh. Saya tahu, tapi, dengan kemampuan Anda, kenapa Anda hanya bekerja di toko bangunan? Maksud saya, Anda bisa jadi kontraktor besar, atau bahkan project manager di perusahaan properti elit. Tanya Risa, matanya menatap Arsen penuh harap. Ia sedang mencoba meyakinkan Arsen untuk naik kelas. Dan jika berhasil, ia yakin Arsen bisa menjadi jembatan emas menuju kehidupan yang ia impikan. Kenapa saya harus meninggalkan toko ayah saya, Mbak Risa? Tanya Arsen balik, jeda sejenak sebelum melanjutkan. Di sana saya belajar segalanya. Belajar menghargai uang yang didapat dari keringat. Belajar berinteraksi dengan orang-orang jujur. Bukankah pekerjaan di toko bangunan juga terhormat? Risa memajukan wajahnya sedikit. Ekspresinya berubah menjadi lebih intim. Tentu terhormat, Pak Arsen. Tapi, bukankah setiap orang berhak mencapai potensi tertingginya? Anda itu berlian yang terperangkap di lumpur. Saya melihat potensi besar pada diri Anda. Jika Anda ingin maju, Anda harus berada di lingkungan yang mendukung impian Anda. Arsen menatap pantulan dirinya di mata Risa.
Ia tahu persis apa yang Risa pikirkan. Gadis itu tidak tertarik pada dirinya, melainkan pada potensi yang bisa ia ukir dan manfaatkan. Ini adalah sikap yang sangat umum di dunia korporatnya, dan Arsen sudah terlalu sering melihatnya. Namun, dari sudut pandang seorang owner yang sedang menyamar, ia melihat ini sebagai uji integritas yang menarik. Lingkungan yang mendukung impian? Ulang Arsen. Suaranya sedikit geli. Anda benar. Saya sedang mencari lingkungan seperti itu. Risa mengira Arsen mulai goyah. Bagus. Kebetulan, saya sering bertemu dengan banyak developer dan eksekutif properti di sini. Jika Anda tertarik, saya bisa memperkenalkan Anda. Tapi, Anda harus berpenampilan lebih baik, Pak Arsen. Kita harus terlihat profesional. Setidaknya tidak dengan kau seperti ini. Risa berbisik, nadanya manis seperti madu namun terasa menghakimi. Arsen tertawa pelan. Terima kasih atas tawaran tulus Anda, Mbak Risa. Saya hargai itu. Tapi untuk saat ini, kaos ini adalah seragam perjuangan saya. Mungkin lain kali. Setelah pertemuan itu, interaksi antara Arsen dan Risa menjadi lebih intens, meski masih di atas landasan profesional. Arsen harus sering datang ke hotel untuk memastikan kelancaran pengiriman sampel dan pengukuran. Setiap kali ia datang, Risa selalu menyambutnya dengan keramahan yang berlebihan, menawarinya kopi mahal, bahkan sesekali makan siang di kantin karyawan. Risa kini menginvestasikan waktu dan perhatiannya pada Arsen. Ia sering duduk berdua dengan Arsen, tidak lagi membahas semen, tetapi tentang cita-cita. Saya ingin jadi project manager suatu hari nanti, Arsen. Saya ingin terlibat dalam pembangunan hotel-hotel mewah seperti ini. Saya ingin merasakan duduk di kursi empuk dan membuat keputusan besar. Curhat Risa saat mereka berada di teras belakang hotel yang sepi. Arsen mendengarkan dengan sabar. Itu cita-cita yang bagus, Risa. Tapi, pernahkah kamu berpikir, di balik kursi empuk itu, ada orang-orang seperti ayah saya, dan saya, yang mengurus batu, pasir, dan keringat di lapangan? Risa mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Tentu saja saya pikirkan, Arsen. Tapi, setiap orang punya peran. Peranmu dan ayahmu adalah menyediakan bahannya. Peranku dan calon suamiku nanti adalah menentukan bagaimana bahan itu akan diolah menjadi kemewahan. Itu adil, kan? Dunia memang berjenjang. Kalimat itu, dunia memang berjenjang, terasa menusuk bagi Arsen. Ia menyadari, meskipun Risa menunjukkan ketertarikan dan keramahan, esensi pandangan hidupnya tidak berubah. Risa masih melihat dunia dalam hierarki yang kaku, di mana pekerjaan Arsen berada di lapisan paling bawah. Jika kamu benar-benar ingin sukses, Risa, kamu harus belajar menghargai setiap jenjang itu. Tanpa toko bangunan ayah saya, hotel mewah ini tidak akan pernah berdiri, ujar Arsen, matanya serius. Saya menghargai, Arsen. Hanya saja, saya memilih untuk tidak berada di jenjang itu. Saya memilih jenjang yang lebih tinggi, jawab Risa, tersenyum bangga. Omong-omong, kamu harus datang ke acara ulang tahun hotel akhir bulan ini. Banyak eksekutif armada properti akan datang. Mungkin kamu bisa mendapatkan kartu nama mereka. Aku akan pastikan kamu bisa masuk. Arsen tersenyum kecil. Ia sudah tahu ia akan datang ke acara itu. Tapi bukan sebagai tamu yang berburu kartu nama, melainkan sebagai tuan rumah yang akan membuat Risa tercengang. Tawaran yang menarik, Mbak Risa. Saya akan pertimbangkan. Sampai jumpa besok, saya harus mengantar sampel kayu lapis ke receiving, kata Arsen, mengakhiri perbincangan. Ia berbalik, berjalan menuju area loading dock, meninggalkan Risa yang tersenyum puas. Risa merasa sudah berhasil menanamkan benih ambisinya pada Arsen. Ia yakin, cepat atau lambat, Arsen akan mendatanginya, meminta bantuan untuk naik kelas. Risa sama sekali tidak menyadari, ia sedang mencoba memanjat pohon yang akarnya berasal dari toko bangunan yang ia hina, dan pemiliknya adalah pria sederhana yang ia anggap aset potensial. Sebuah permainan yang akan segera mencapai puncaknya. Setelah beberapa kali pertemuan di lingkungan gemerlap The Grand Royal Hotel, Risa harus menghadapi realitas baru. Ia perlu secara langsung memastikan kualitas material premium di Bakti Karya. Ini adalah bagian dari tugasnya untuk laporan evaluasi. Tetapi bagi Risa,
Kunjungan ke kawasan gudang itu terasa seperti sebuah hukuman yang harus dijalani demi ambisinya. Pagi itu, Risa tiba di toko Bakti Karya dengan mobil taksi online, mengenakan pakaian kasual yang ia anggap paling cocok untuk lingkungan berdebu, kemeja linen putih bersih dan celana palazzo yang dijaga agar tidak menyentuh tanah. Wajahnya ditekuk. Ia merasa lingkungannya saat ini jauh dari standar estetikanya. Saat ia melangkah keluar dari mobil, bau kayu basah dan kapur menyambutnya. Kontras sekali dengan lobi hotelnya yang beraroma eukaliptus dan kopi mahal. Arsen, yang saat itu sedang mengoperasikan forklift untuk memindahkan palet semen, melihat kedatangan Risa. Ia segera mematikan mesin, melepas sarung tangan kerjanya, dan berjalan menghampiri. "Selamat pagi, Mbak Risa." "Wah, sebuah kehormatan Anda bersedia mampir ke toko kecil kami," sapa Arsen, suaranya hangat. Wajahnya berlumuran debu halus. Matanya tetap memancarkan kecerdasan yang disadari Risa. Risa hanya mengangguk kaku. Matanya menyapu sekeliling, dari tumpukan besi yang berkarat hingga karung pasir yang terbuka. "Toko kecil." Kalimat Arsen itu menguatkan pandangannya. "Selamat pagi, Arsen. Tentu saya harus datang. Saya tidak bisa mengambil risiko material untuk Presiden Suite Hotel kami dibeli tanpa inspeksi visual langsung." "Di mana showroom marmer premium kalian?" "Saya harap tidak jauh dari sini." "Ya," ujar Risa. Nadanya terdengar sedikit merengek karena harus berada di bawah terik matahari. "Tentu, Mbak. Showroom kami ada di gudang sebelah. Tidak terlalu jauh. Tapi mohon maaf, ini bukan hotel. Lantainya mungkin agak kasar," kata Arsen, tersenyum tipis. Ia berjalan memimpin, memastikan Risa tidak tersandung tumpukan kayu. Mereka tiba di gudang yang lebih terawat, tempat marmer-marmer mewah tersimpan rapi di bawah penerangan yang layak. Risa mulai berbinar. "Wow, marmer Carrara ini, permukaannya memang mulus. Kilauannya sempurna. Saya tidak menyangka toko sekecil ini bisa memiliki stok sepremium ini," komentar Risa. Tangannya menyentuh permukaan marmer itu dengan hati-hati, seolah menyentuh kaca yang sangat rapuh. "Ayah saya selalu berprinsip, jika ingin menjual kualitas, maka harus berani berinvestasi pada kualitas, Mbak Risa," jelas Arsen. "Kami tidak hanya melayani proyek lokal. Kami juga sering mengirim ke luar kota. Hanya saja, kami tidak suka gembar-gembor." Saat mereka sedang mendiskusikan grading marmer, Pak Bima muncul. Ia mengenakan baju koko lusuh dan sarung, baru saja selesai salat duha di musola toko. Wajahnya yang damai menyambut Risa dengan senyum tulus. "Oh, Nak Arsen, siapa tamu cantik ini?" tanya Pak Bima lembut. "Ayah, perkenalkan, ini Mbak Risa, yang mengurus pesanan dari The Grand Royal Hotel." "Mbak Risa, ini ayah saya, Pak Bima, pemilik Bakti Karya," kata Arsen, memperkenalkan keduanya dengan penuh hormat. Risa mengulurkan tangan. "Risa Adelia," katanya, nadanya datar. Ia hanya menyentuh tangan Pak Bima dengan ujung jarinya, tidak bersalaman erat, seolah takut tangannya terkontaminasi oleh kotoran. "Alhamdulillah. Terima kasih, Nak, sudah mempercayakan pesanan hotel besar seperti The Grand Royal kepada kami. Kami jamin, kualitasnya terbaik," ujar Pak Bima, matanya memancarkan kebanggaan seorang ayah. Risa menarik tangannya. Ia melihat pakaian sederhana Pak Bima, sarungnya yang terlihat sudah pudar, dan kumisnya yang tebal. Ia tidak bisa menyembunyikan nada superioritasnya. "Tentu, Pak Bima. Sebagai perwakilan Hotel Bintang 5, kami sangat selektif. Kami percaya pada Arsen, karena penjelasannya cukup meyakinkan," ujar Risa, memberikan pujian yang terasa seperti sebatang lilin yang cahayanya redup. Ia sengaja menyoroti Arsen, seolah membedakan Arsen yang cerdas dengan Pak Bima yang ia anggap hanya seorang pengelola warisan tua. "Tapi, saya ingin memastikan, Pak Bima, toko Anda ini kan tidak terlalu besar, ya? Bagaimana manajemen pengiriman dan pengepakan marmer ini? Saya tidak mau barangnya pecah atau tergores saat sampai di hotel. Kerugiannya akan besar sekali," lanjut Risa. Nadanya kini berubah khawatir, yang sebenarnya lebih terdengar seperti ejekan terselubung. Pak Bima tersenyum. Senyumnya kali ini sedikit terpaksakan. Ia sudah terlalu lama berkecimpung di dunia bisnis untuk tidak menangkap nada meremehkan itu. "Nak Risa, toko ini memang sederhana,
Tapi kami punya sopir dan tim packer yang sudah bekerja dengan kami lebih dari 10 tahun. Mereka sangat profesional. Kami menjaga barang-barang ini seperti emas. Lagi pula, jika terjadi kerusakan, kami yang akan menanggungnya 100%. Itu adalah jaminan dari toko yang dibangun dengan kejujuran, tegas Pak Bima, nadanya sedikit lebih berat. Risa hanya mengangguk-angguk, tidak benar-benar mendengarkan filosofi Pak Bima. Ia justru mengalihkan perhatiannya pada Arsen. Arsen, kamu yang mengurus pengiriman dan instalasi nanti, kan? Aku lebih percaya padamu. Pak Bima, tolong pastikan Arsen yang memimpin pengiriman ini. Saya lebih tenang jika dia yang bertanggung jawab di lapangan. Dia kelihatannya lebih tahu standar hotel mewah. Pinta Risa, menekankan kata dia dan Arsen, seolah sedang memisahkan kualitas Arsen dari kualitas toko ayahnya. Jeda senyap tiba-tiba menyelimuti gudang itu. Pak Bima terdiam. Wajahnya yang ramah perlahan mengeras. Kata-kata Risa, meskipun terdengar seperti pujian untuk Arsen, terasa seperti pisau dingin yang menusuk tepat ke jantung harga dirinya sebagai pemilik dan pendiri Bakti Karya. Risa telah secara implisit mengatakan bahwa ia tidak percaya pada kompetensi Pak Bima, melainkan hanya pada kecerdasan Arsen, yang ia anggap terlalu bagus untuk toko itu. Arsen menyadari badai emosi yang melintas di wajah ayahnya. Ia segera turun tangan. Tentu, Mbak Risa. Saya dan ayah akan memastikan semua berjalan lancar. Tapi, perlu Anda ketahui, Risa, semua tim di sini, termasuk pengemudi dan packer kami, semuanya sudah mendapatkan pelatihan langsung dari ayah. Ayah saya adalah guru terbaik di bisnis ini, ucap Arsen, menatap Risa dengan pandangan tajam, berusaha mengirimkan peringatan halus. Ia ingin Risa sadar bahwa ia sedang berbicara dengan fondasi dari kekayaan keluarganya. Namun, Risa terlalu tuli oleh ambisinya untuk menangkap sinyal itu. Ia justru melihat Arsen sebagai sekutu yang juga merasa terbebani oleh toko kecil itu. Aku tahu, Arsen. Tapi kadang old school tidak selalu cocok dengan high standard hotel kita. Jadi, aku titip padamu ya. Aku akan tunggu telepon konfirmasi jadwal darimu, kata Risa sambil meraih tas tangannya, siap untuk pergi. Ia sama sekali tidak meminta maaf karena telah menyinggung Pak Bima. Baiklah, Mbak Risa. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga Anda puas dengan layanan kami, ujar Pak Bima. Suaranya kini terdengar tenang, namun ada getaran kesedihan yang terselubung. Risa buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan bergegas menuju mobil taksi yang sudah menunggu. Ia lega bisa segera meninggalkan aroma semen itu. Setelah Risa pergi, Pak Bima menoleh ke arah Arsen. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Sen, kenapa kamu biarkan dia bicara seperti itu? Dia meremehkan toko kita. Nak, dia meremehkan ayah. Bisik Pak Bima, suaranya bergetar seperti dawai gitar yang tegang. Arsen mendekati ayahnya, meletakkan tangannya di bahu Pak Bima yang lebar. Ayah, aku tahu. Aku mendengarnya. Aku tahu kata-katanya menyakitkan. Tapi jangan khawatir. Aku sedang mengujinya. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan menilai orang lain dari penampilan luarnya. Tapi, nak, dia menghina etos kerja kita. Dia menganggap keringat kita ini tidak layak berada di jenjang tinggi miliknya. Potong Pak Bima, matanya berkaca-kaca. Apakah dunia sekarang memang sekejam itu, Sen? Bahwa kejujuran dan kerja keras tidak cukup dihargai jika tidak dibungkus kemewahan. Arsen merangkul ayahnya dengan erat. Tidak, ayah. Tidak sekejam itu. Ayah jangan khawatir. Aku akan pastikan orang-orang yang meremehkan kita akan mendapatkan pelajaran yang setimpal. Bakti Karya adalah jantung dari armada properti. Dan tidak ada yang boleh meremehkan jantungku. Kata-kata Arsen menenangkan Pak Bima. Tetapi luka di hati pria tua itu tidak serta-merta sembuh. Ia merasa terhina di tempat yang telah ia bangun dengan darah dan air mata. Arsen, di sisi lain, kini memiliki api baru dalam misinya. Penghinaan Risa bukan hanya soal kesombongan, tetapi kini sudah menyentuh ranah personal dan harga diri keluarganya. Ia tahu, langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tetapi pasti. Risa telah melewati batas. Sejak kunjungan Risa ke Bakti Karya, dan insiden di mana ia secara tidak sengaja melukai perasaan Pak Bima,
Intensitas komunikasi antara Risa dan Arsen justru meningkat. Bukan karena profesionalisme murni, melainkan karena gejolak baru yang mulai menari-nari di benak Risa. Meskipun Risa merasa jijik harus berurusan dengan toko bangunan kecil, ia tidak bisa menampik bahwa Arsen adalah anomali. Pria itu, yang seharusnya hanya seorang kuli angkut atau sales material, memiliki wawasan yang melampaui gelar formal. Ia bukan sekadar cerdas, ia juga memiliki ketenangan yang bagaikan samudra tak beriak, sebuah kontra sempurna dengan hiruk-pikuk ambisi Risa. Arsen, kamu yakin tidak mau naik kopi lagi? Aku bisa buatkan yang premium, Arabica pilihan tamu suite, tawar Risa suatu siang, saat Arsen baru selesai mengawasi pengiriman sampel cat khusus ke area receiving hotel. Terima kasih, Mbak Risa. Kopi hitam biasa saja sudah cukup. Saya tidak mau merepotkan, jawab Arsen, menerima kopi dalam cangkir kertas. Ia duduk di kursi staf di area belakang restoran, melepaskan sejenak beban kemewahan yang mengelilingi Risa. Risa duduk di seberangnya, menatap Arsen dengan pandangan yang kini tidak lagi menghakimi, melainkan menganalisis. Ia melihat ketekunan, kejujuran, dan yang paling penting, potensi yang sangat besar. Kamu tahu, aku masih penasaran. Risa memulai percakapan. Suaranya selembut angin musim semi yang ingin menggoyahkan dahan yang kokoh. Setelah mendengarmu menjelaskan detail epoksi di depan Pak Rahmat, sang arsitek, aku yakin kamu punya pendidikan yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa kamu memilih terus berada di Bakti Karya? Arsen menyesap kopinya perlahan. Matanya menatap Risa, menyiratkan bahwa ia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Mengapa begitu penting bagimu di mana saya bekerja, Mbak Risa? Penting. Tentu saja penting, seru Risa, sedikit bersemangat. Aku melihat talenta, Arsen. Talenta yang tertimbun di bawah karung pasir. Kamu punya kemampuan untuk duduk di ruangan ber-AC, mengenakan jas mahal, dan mengendalikan proyek miliaran. Kenapa kamu malah memilih panas-panasan di pick-up pengangkut material? Risa tanpa sadar telah mengungkapkan kontradiksi batinnya. Ia menghina pekerjaan itu, tetapi ia tertarik pada pria yang menjalani pekerjaan itu. Ia ingin menarik Arsen keluar dari lumpur yang ia ciptakan sendiri dalam pikirannya. Arsen tersenyum. Senyum yang tak pernah bisa dipecahkan kode rahasianya. Senyum itu selalu membuat Risa merasa penasaran. Setiap orang punya alasan sendiri, Risa. Pekerjaan yang saya jalani sekarang memberikan saya ketenangan. Saya bekerja dengan ayah saya, orang yang paling saya hormati. Saya melihat hasil kerja keras saya secara langsung. Tidak ada fake smile atau permainan politik di toko Bakti Karya, jelas Arsen. Kalimat terakhir itu, ia ucapkan dengan nada yang sengaja ia tekankan, seolah melemparkan bola panas ke arah Risa. Risa merasa tersindir, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu dirinya sering menggunakan fake smile untuk mencapai tujuannya. Di sini juga tidak ada permainan politik, bela Risa, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan manis. Tapi di sini ada kesempatan untuk berubah. Arsen, jujur saja, jika kamu terus di sana, kamu hanya akan menjadi putra pemilik toko bangunan. Tapi jika kamu berani keluar, kamu bisa menjadi pengusaha sukses yang disegani. Arsen menatap tangan Risa yang terawat, dihiasi kuteks mahal, lalu beralih menatap tangannya sendiri yang kasar. Dan menurutmu, putra pemilik toko bangunan tidak terhormat, Risa? Tanya Arsen, suaranya tenang, namun ada ketajaman yang tersembunyi di bawah permukaan. Risa gelagapan. Ia kembali teringat bagaimana ia meremehkan Pak Bima saat di toko. Bukan tidak terhormat, Arsen. Hanya saja, itu tidak maksimal. Bayangkan jika kamu menjadi manajer supply chain hotel kita, kamu akan duduk di sampingku di rapat, bukan di area loading dock. Risa mencoba mengubah topik pembicaraan ke arah yang ia anggap lebih menguntungkan. Arsen tersenyum lagi. Jadi, kamu mau kita duduk bersebelahan, ya? Itu tawaran yang menarik. Risa tersipu malu. Ia merasa Arsen sudah mulai menangkap sinyalnya. Ia mulai menaruh harapan bahwa Arsen adalah kepingan puzzle yang akan melengkapi citra suksesnya. Arsen cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki penampilan yang menawan, jika saja ia mau mengganti kaosnya. Kekurangan Arsen hanyalah satu, latar belakang pekerjaannya. Sejak percakapan itu,
Risa menjadi lebih berani. Setiap kali Arsen datang untuk follow-up pesanan, Risa selalu mencari waktu luang untuk mengajaknya bicara berdua, seringkali mengabaikan rekan-rekan kerjanya. Suatu sore, Arsen mengantar surat tanda terima pembayaran dan jadwal pengiriman marmer. Risa menyambutnya di lobi, sebuah pemandangan yang jarang terjadi karena pelayan lobi biasanya tidak berurusan langsung dengan vendor. Arsen, tadi aku lihat kamu angkat tumpukan kayu lapis itu sendiri. Berat sekali, ya? Tanya Risa, nadanya penuh kepura-puraan simpati. Sudah biasa, Risa. Itu kan bagian dari tugas. Tubuh jadi sehat, jawab Arsen sambil menyerahkan dokumen. Risa memegang dokumen itu, tetapi matanya lebih fokus pada lengan Arsen yang tampak kokoh. Kamu kuat sekali. Aku yakin kamu tidak pernah ke gym. Gym saya adalah bakti karya, Risa, balas Arsen santai. Malam ini kamu ada acara? Aku mau merayakan promosi kecilku. Aku berhasil mendapatkan target penjualan banquet bulan ini. Mau ikut? Aku kenalkan dengan beberapa orang dari divisi keuangan hotel. Siapa tahu ada lowongan yang cocok untukmu. Risa mengundang. Matanya memancarkan harapan penuh perhitungan. Arsen terdiam sejenak. Ia melihat niat Risa. Undangan itu bukan karena ketertarikan murni, melainkan sebuah investasi strategis. Risa ingin memperkenalkan Arsen ke lingkaran sosialnya, bukan untuk menolong Arsen, melainkan untuk menarik Arsen keluar dari debu agar ia layak menjadi bagian dari dunianya. Terima kasih banyak atas undangannya, Risa. Tapi malam ini saya harus lembur di toko. Banyak pesanan yang harus dipersiapkan sebelum libur panjang. Tolak Arsen halus. Risa tampak kecewa. Wajahnya mendung sekejap. Lembur? Kenapa harus kamu yang lembur? Suruh saja karyawan lain. Ini kesempatan emas. Arsen, kamu harus bergaul, memperluas networking. Networking terbaik saya adalah ayah saya, Risa. Dan malam ini saya harus membantu dia menata gudang yang berantakan. Jawab Arsen, ketenangan suaranya seperti tembok yang tak bisa ditembus. Risa menarik napas kesal. Terserah kamu, deh. Kamu keras kepala sekali. Kamu terlalu nyaman di zona nyamanmu, Arsen. Mungkin. Tapi zona nyaman saya ini membuat saya tidur nyenyak setiap malam. Risa, balas Arsen. Ia melangkah mundur. Saya permisi dulu. Sampai bertemu besok saat pengiriman marmer. Arsen berbalik, meninggalkan Risa di tengah lobi hotel yang ramai. Risa menatap punggung Arsen dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia frustrasi karena Arsen sulit digoda dan terlalu loyal pada pekerjaan yang ia anggap rendah. Di sisi lain, sikap keras kepala Arsen justru semakin menarik perhatian Risa. Pria ini punya potensi besar, dia hanya butuh dorongan keras dan lingkungan yang tepat. Pikir Risa, senyum licik mulai terbentuk di bibirnya. Ia memutuskan untuk meningkatkan usahanya. Ia akan terus mendekati Arsen, meyakinkannya, hingga Arsen mau melepaskan diri dari toko bakti karya dan ayahnya. Risa yakin, ia bisa menyelamatkan Arsen. Arsen berjalan menuju loading dock dengan langkah tenang. Ia tahu Risa sedang mempermainkannya dengan niat baik yang terselubung kesombongan. Ia tersenyum miris. Ia kini benar-benar melihat benang tipis yang memisahkan rasa hormat dan penghinaan dalam diri Risa. Risa tertarik pada potensi Arsen, tetapi ia tidak pernah benar-benar menghargai Arsen sebagai individu yang jujur dan pekerja keras. Arsen mengeluarkan ponselnya yang ia sembunyikan di saku celana kerjanya. Ia mengirim pesan singkat kepada YM Hotel. Kepada Sanjaya, YM The Grand Royal. Dari AD Arsen Dirgantara. Pastikan pengiriman marmer besok diawasi ketat. Saya ingin melihat bagaimana tim logistik hotel berinteraksi dengan tim saya, Bakti Karya. Dan ya, berikan Risa kesempatan untuk bertemu saya secara tidak sengaja di area receiving. Saya akan mengujinya lebih jauh. Arsen menyimpan ponselnya dan menghidupkan mesin pick-up. Ia tahu, drama ini akan segera mencapai puncaknya. Dan besok, Risa akan menghadapi ujian etika yang sesungguhnya. Hari yang ditentukan untuk pengiriman marmer premium ke The Grand Royal Hotel tiba. Ini bukan sekadar pengiriman logistik biasa. Bagi Arsen, ini adalah arena terakhir untuk menguji kedalaman karakter Risa.
Ia sengaja menginstruksikan tim bakti karya untuk mengirim marmer pada jam sibuk, saat karyawan front office dan marketing sering hilir mudik di area loading dock dan koridor belakang. Arsen datang langsung, memimpin 3 truk pengangkut. Ia mengenakan kaos kerja andalannya, yang kini sedikit lebih bersih dari biasanya, tetapi tetap memancarkan aura seorang pekerja lapangan sejati. Keringat sudah membasahi punggungnya bahkan sebelum ia memulai pekerjaannya, karena ia membantu mengawasi pengamanan peti marmer. Di sisi lain, Risa sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia baru saja dipuji oleh General Manager, YM, karena berhasil mengurus pengadaan material impor. Ia merasa puncak karirnya sudah di depan mata. Ia berjalan menuju area receiving untuk memeriksa dokumen bersama 2 rekan kerjanya, Dinda dan Sari, yang tadi pagi mengajaknya bergosip tentang rencana acara ulang tahun hotel. Pokoknya, aku harus mendapatkan foto dengan CEO Armada Property nanti di acara itu, Sari. Itu akan jadi kartu as di CV-ku. Seru Dinda, bersemangat. Sari tertawa. Kalau kamu berhasil foto dengan CEO, aku akan minta kamu kenalkan aku pada direktur pemasarannya. Risa tersenyum. Senyum seorang pemenang yang menyimpan rahasia. Kalian terlalu fokus pada yang sudah jadi, guys. Aku lebih suka mencari bibit unggul. Tiba-tiba, pandangan mata mereka menangkap pemandangan yang tak terhindarkan. Di ujung koridor, seorang pria dengan bahu lebar dan lengan kekar sedang mengarahkan forklift yang membawa palet marmer besar. Pria itu, tentu saja, adalah Arsen. Arsen melambai ke arah Risa, yang berdiri agak jauh. Wajahnya ramah, tetapi matanya mengamati reaksi Risa. Dinda menoleh ke Risa. Riz, itu, teman spesial, yang kamu ceritakan itu? Yang kuli angkut dari toko bangunan langgananmu. Dinda berbisik, tetapi volumenya cukup keras. Wajah Risa langsung berubah warna, secepat bunglon di atas daun. Rasa bangga yang ia rasakan beberapa detik lalu seketika tergerus habis oleh gelombang rasa malu. Ia lupa bahwa rekan-rekannya yang ambisius itu tidak mengetahui potensi tersembunyi Arsen, dan yang mereka lihat hanyalah seorang pria dengan kaos belel dan pick-up butut. Bukan, dia bukan temanku. Dia hanya vendor, sanggah Risa dengan nada tajam, mencoba menjauhkan dirinya secepat mungkin dari identitas Arsen. Sari, yang suka menggoda, justru semakin mendekat. Ah, jangan bohong, Riz. Kalian kan sering terlihat ngopi bareng di belakang. Aku lihat lo. Dia lumayan keren, posturnya bagus. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta sama kuli angkut, Riz? Pertanyaan Sari itu seperti ledakan kecil di telinga Risa. Ide bahwa ia, Risa Adelia, pelayan restoran dengan mimpi jet set, berpacaran dengan kuli angkut, adalah aib yang tak termaafkan dalam kamus ambisinya. Dan yang lebih buruk, Arsen berjalan semakin mendekat ke arah mereka, membawa selembar surat jalan. Risa harus menyelamatkan wajahnya saat itu juga. Ia harus membuat jarak yang jelas, sebuah garis demarkasi antara dirinya yang berkelas dan Arsen yang berlumur debu. Risa menatap Sari dan Dinda dengan tatapan meremehkan. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar lantang dan berwibawa, seperti bunyi guntur di tengah langit biru. Arsen yang berada hanya beberapa langkah di belakangnya, terhenti. Ia memutuskan untuk mendengarkan. Kalian ini bicara apa? Aku tidak mungkin mau dengan pria seperti itu. Risa berucap dengan lantang. Suaranya menggema di lorong itu. Ia menunjuk Arsen tanpa melihatnya. Aku sudah bilang, pekerjaanku di The Grand Royal Hotel ini adalah gerbang menuju kehidupan mewah. Aku mencari pasangan yang sudah punya posisi, yang bisa memberiku jaminan, yang sudah mapan. Aku tidak sudi menghabiskan hidupku dengan pria yang berlumuran debu, yang hanya punya toko bangunan kecil, dan yang masa depannya hanya sebatas di gudang semen. Risa melanjutkan, nadanya penuh penghinaan, tidak menyadari bahwa ia baru saja membongkar semua kepalsuannya di depan orang yang paling penting. Lihat saja penampilannya. Bagaimana aku bisa mengajaknya ke acara gala dinner hotel? Dia hanya akan membuatku malu. Aku butuh pria yang setara dengan standarku, bukan pria yang hanya bisa mengangkut barang. Risa mengakhiri kalimatnya dengan tawa sinis yang terdengar seperti pecahan kaca. Di hadapan Risa, Dinda dan Sari terdiam, kaget dengan kekejaman kata-kata itu. Tetapi yang paling terpukul adalah Arsen. Arsen?
yang sedari tadi berdiri mematung di belakang Risa, kini melangkah maju. Wajahnya yang biasa tenang, kini seperti permukaan danau yang tiba-tiba membeku. Kekecewaan itu memancar dari setiap pori-pori kulitnya. Risa berbalik, terkejut melihat Arsen sudah berada begitu dekat. Wajahnya seketika pucat pasi seperti kertas. "Arsen, kamu dengar?" Risa tergagap. Darahnya seolah tersedot habis dari wajahnya. Arsen tidak menjawab. Ia hanya menatap Risa dengan tatapan yang dingin membekukan. Tatapan itu bukanlah tatapan marah, melainkan tatapan yang menilai dan memutuskan. Ia telah mendapatkan jawaban akhir dari ujian integritasnya. Risa hanya tertarik pada label dan potensi Arsen, tetapi ia menghina fondasi dari potensi itu, yaitu kerja keras dan kejujuran. Arsen meletakkan surat jalan pengiriman di atas meja receiving. Tangannya yang kasar menyentuh permukaan meja itu dengan gemetar yang nyaris tak terlihat. "Saya dengar, Mbak Risa," jawab Arsen, suaranya sangat pelan, namun mengandung daya ledak. "Saya dengar setiap kata yang Anda ucapkan. Terima kasih atas kejujuran yang luar biasa. Anda telah menunjukkan dengan sangat jelas di mana Anda meletakkan nilai-nilai Anda." Risa mencoba meraih tangan Arsen, penuh kepanikan. "Arsen, kumohon, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bicara untuk menyelamatkan wajah di depan mereka. Aku kan sering bilang, kamu itu punya potensi. Aku mau kamu keluar dari tempat itu." Arsen menarik tangannya, menjauhi sentuhan Risa. Matanya kini menunjukkan kilatan tak terbantahkan dari seorang pemimpin sejati, bukan seorang kuli angkut. "Potensi, Risa? Anda menyebut kejujuran, dedikasi, dan pengorbanan ayah saya sebagai debu yang harus ditinggalkan demi kursi empuk dan status sosial?" tanya Arsen. Suaranya mulai meninggi, seperti raungan singa yang terpendam. "Anda menghargai saya hanya karena Anda pikir saya bisa menjadi tangga bagi ambisi Anda. Itu bukan ketulusan, Risa, itu adalah kalkulasi yang dingin." Risa hanya bisa menunduk. Air mata mulai menggenang. Dinda dan Sari, yang menyaksikan adegan dramatis itu, mundur perlahan, takut tersambar petir yang akan datang. Arsen membenarkan kaosnya yang sedikit miring. Ia menatap Risa untuk terakhir kalinya. Tatapan yang membawa perpisahan final. "Semua material sudah dikirimkan, Mbak Risa. Sesuai standar bintang 5 yang Anda minta. Tapi, ini adalah yang terakhir. Bakti Karya tidak akan lagi melayani The Grand Royal Hotel selama Anda masih menjadi perantara kami. Anda telah menghina seluruh etos kerja dan perjuangan keluarga saya," kata Arsen. Keputusannya terdengar sekeras palu godam yang menghantam batu. Arsen berbalik. Ia berjalan dengan langkah cepat dan tegas menuju area loading dock. Risa mencoba memanggilnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Arsen, tunggu. Aku harus bicara denganmu." "Tunggu," teriak Risa. Namun, Arsen tidak menoleh. Ia menghilang di balik pintu besi receiving. Ia langsung melompat ke pick-up, menyalakan mesinnya, dan meninggalkan The Grand Royal Hotel dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Risa yang kini terbakar dalam api penyesalan. Tepat saat pick-up Arsen menghilang dari pandangan, Arsen mengeluarkan ponselnya. Ia menekan nomor General Manager Hotel, Bapak Sanjaya. Suara Arsen kini berubah total, dingin, berwibawa, dan mutlak. "Sanjaya, ini Arsen Dirgantara. Tunda semua agenda yang sudah saya susun. Batalkan semua janji. Segera panggil Risa Adelia ke kantor Anda. Dan siapkan rapat dewan mendadak besok pagi. Penyamaran saya berakhir hari ini." Setelah Arsen pergi, lorong receiving yang tadinya ramai terasa sunyi, seolah dinding-dinding marmer pun ikut menahan napas. Risa berdiri terpaku, seperti patung es yang mulai mencair. Air mata yang sedari tadi ia tahan kini tumpah, bukan karena malu di hadapan rekan kerjanya, tetapi karena kesadaran yang menghantamnya sekeras palu, ia telah kehilangan Arsen. Risa tidak hanya kehilangan peluang untuk mengenal seorang pria cerdas yang ia kagumi, ia telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari pria itu, hanya demi mempertahankan citra palsu di hadapan Dinda dan Sari, yang kini memilih menjauh, bagaikan bayangan yang takut pada cahaya. "Riz, kamu keterlaluan banget, sih. Walaupun dia cuma kuli angkut, kamu nggak perlu ngomong sekasar itu," bisik Sari,
Nadanya antara terkejut dan prihatin. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya panik, jawab Risa. Suaranya parau. Jantungnya berdenyut kencang, menampar dinding-dinding penyesalan. Ia menyadari betapa munafiknya ia. Ia mengejar kekayaan dan status, tetapi ia menghina kerja keras yang merupakan fondasi dari kekayaan itu. Ia kagum pada kecerdasan Arsen, tetapi ia menolak keberadaan fisik Arsen di dunianya. Risa berlari menuju pintu loading dock, berharap bisa mengejar Arsen. Namun, pick-up Bakti Karya sudah lama menghilang, meninggalkan jejak ban yang samar di aspal basah. "Arsen, aku minta maaf," teriak Risak udara, suaranya hilang di telan bising kota. Risa menghabiskan sisa hari itu dengan perasaan yang teriris-iris. Ia tidak bisa fokus bekerja. Setiap kali ia melihat marmer premium di koridor, ia teringat wajah dingin Arsen saat mengucapkan kalimat perpisahan itu. "Anda telah menghina seluruh etos kerja dan perjuangan keluarga saya." Ia tahu betul Arsen bukan pria sembarangan. Di balik kaos belel itu, tersembunyi api ambisi dan kecerdasan yang tak dimiliki pria-pria klimis di kantornya. Arsen tidak pernah mengejar Risa, tidak pernah memaksakan diri, dan selalu memilih untuk tetap setia pada toko ayahnya. Itulah yang membuat Arsen unik. Dan kini, ia telah menghancurkan hubungan itu dengan lidahnya yang tajam dan hatinya yang kaku. Malam harinya, Risa duduk di kamarnya yang rapi, ditemani kesunyian yang mencekik. Ia mencoba menghubungi nomor Arsen yang ia simpan. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Berkali-kali ia mencoba, berkali-kali pula operator menjawab. Arsen benar-benar menghilang, seperti kapal di tengah kabut tebal. Risa merasa kehilangan yang luar biasa, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh tas mewah atau pujian dari YM Hotel. "Aku harus bagaimana? Aku harus minta maaf pada ayahnya," gumam Risa pada dirinya sendiri, berjuang melawan egonya yang keras kepala. Ia teringat bagaimana wajah Pak Bima terlihat terpukul saat ia meremehkan toko itu. Hinaan yang ia lontarkan hari ini bukan hanya ditujukan pada Arsen, tetapi pada seluruh warisan dan sejarah perjuangan keluarga Dirgantara. Sementara Risa terkunci dalam sangkar penyesalan, di toko Bakti Karya, suasana juga diliputi awan mendung. Pak Bima duduk termenung di balik meja kayu tuanya, memegang surat pengunduran diri Arsen dari perannya sebagai sales dan pekerja lapangan. Arsen baru saja kembali dari hotel. Ia sudah membersihkan diri, mengganti kaosnya, dan berbicara serius dengan ayahnya. "Ayah, aku minta maaf karena penyamaranku justru membuat ayah kembali terluka," kata Arsen, suaranya penuh sesal. Pak Bima menggeleng perlahan. "Tidak, Nak. Ayah bangga padamu. Ayah tahu kamu sedang menguji sesuatu. Ayah hanya sedih. Mengapa ada orang yang bisa begitu tuli terhadap kebaikan dan kejujuran hanya karena terbutakan oleh kemewahan?" Risa adalah contoh nyata. Ayah. Dia cerdas, tetapi ia tidak punya etika menghargai. Dan itulah yang akan menjadi masalah besar bagi The Grand Royal Hotel yang kini berada di bawah kendaliku. Tegas Arsen, matanya kembali menunjukkan kilat seorang CEO. "Aku sudah mengambil langkah. Aku harus mengakhiri penyamaran ini dan mengambil kendali penuh." Arsen kemudian menceritakan semua langkah yang ia ambil, termasuk panggilan telepon kepada YM Hotel, Bapak Sanjaya. "Tapi, Ayah, sebelum aku pergi ke kantor pusat Armada Properti, ada satu hal lagi yang harus aku lakukan." Arsen mengeluarkan selembar kartu nama eksklusif dari dompet kulitnya, yang hanya berisi nama dan jabatannya. Arsen Dirgantara, CEO Armada Properti. Kartu itu dicetak di atas kertas mat tebal dengan tinta timbul. Ia melirik pick-up Bakti Karya yang masih terparkir. Arsen kembali ke The Grand Royal Hotel. Kali ini, ia tidak masuk melalui loading dock. Ia masuk melalui lobi utama, berjalan seperti bayangan di antara para tamu. Penampilannya masih sederhana, hanya kemeja polos yang rapi, tetapi auranya kini memancarkan magnet yang kuat. Ia berjalan menuju meja front desk, tempat kepala resepsionis, Ibu Diah, sedang bertugas. Ibu Diah adalah sosok profesional yang jarang terlibat gosip. "Selamat malam, Ibu Diah," sapa Arsen, suaranya kini tegas dan berwibawa, berbeda total dari nada sales yang ia gunakan saat memesan kopi. Ibu Diah mendongak. Ia merasa familiar dengan wajah Arsen, tetapi tidak bisa mengingat di mana. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa kami bantu?"
Arsen tersenyum kecil. Ia meletakkan kartu nama itu di atas meja, di depan mata Ibu Diah. Saya hanya mampir sebentar. Besok pagi, akan ada rapat mendadak yang melibatkan YM dan seluruh top manajemen. Tolong pastikan kartu nama ini. Ini adalah kartu as yang harus sampai ke tangan YM, Bapak Sanjaya, tepat pada pukul 8 pagi. Jangan terlambat, dan jangan sampai ada yang tahu saya datang malam ini. Ini sangat rahasia, bisik Arsen, menatap tajam ke mata Ibu Diah, menghasilkan efek kejut yang efektif. Ibu Diah membaca nama yang tertera di kartu itu, Arsen Dirgantara, CEO Armada Property. Matanya melebar sempurna. Ia mengenal nama itu. Nama yang kini menjadi pemilik tunggal hotel tempat ia bekerja. Baik, Pak Arsen. Saya akan pastikan Bapak Sanjaya menerimanya tepat waktu. Saya jamin, tidak ada yang tahu, jawab Ibu Diah, suaranya gemetar penuh takzim. Terima kasih, Ibu Diah. Anda bisa menjaga rahasia dengan baik. Saya menghargai profesionalisme Anda, ujar Arsen, kemudian ia berbalik dan menghilang secepat angin malam, meninggalkan Ibu Diah yang kini memegang kartu nama itu seolah memegang kunci harta karun. Keesokan paginya, Risa datang ke hotel dengan mata bengkak dan hati yang berat. Ia berniat mencari alamat toko Bakti Karya untuk meminta maaf pada Pak Bima. Ia yakin, hanya dengan merendahkan diri di hadapan ayah Arsen, ia bisa mendapatkan sedikit ampunan. Saat Risa melewati meja front desk, ia melihat Ibu Diah tampak sangat tegang. Diah, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, tanya Risa. Tidak apa-apa, Risa. Semalam aku tidak bisa tidur, jawab Ibu Diah gugup, segera menyembunyikan kartu nama di dalam laci. Tiba-tiba, suara Bapak Sanjaya, YM Hotel, terdengar lantang memanggil Risa dari kantornya. Risa Adelia, cepat ke kantor saya sekarang. Ini darurat. Risa terkejut. YM terdengar sangat panik. Pasti ada masalah dengan pengiriman marmer kemarin, pikir Risa, hatinya mencelos. Ia berjalan menuju kantor YM dengan langkah gontai, siap menghadapi teguran atas pemutusan kerjasama Bakti Karya yang ia sebabkan. Saat Risa memasuki kantor YM, Bapak Sanjaya duduk di kursinya, dengan wajah yang terpampang rasa syok dan gentar. Di tangannya, ia memegang selembar kartu mat tebal. Risa, ini adalah kartu nama yang baru saja saya terima, kata YM, suaranya pelan dan berat, seperti ada batu besar yang menimpa dada. Dia adalah pemilik hotel kita sekarang. Dia yang membeli semua sahamnya. YM menyerahkan kartu nama itu kepada Risa. Risa menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membaca nama yang tertera di sana. Nama yang seharusnya mustahil berada di kartu Armada Property. Arsen Dirgantara, CEO Armada Property. Risa merasakan dunia di sekitarnya berputar kencang. Kuli angkut dekil yang ia hina dan ia rendahkan di depan rekan-rekannya, pria yang ia anggap aset terperangkap, pria yang ia suruh mengganti kaosnya, ternyata adalah CEO perusahaan raksasa yang kini menjadi pemilik takdirnya. Ia baru menyadari, ia bukan hanya menghina Arsen sang kuli angkut, tetapi ia telah menghina CEO Armada Property yang menyamar. Kartu nama itu jatuh dari tangan Risa, jatuh ke lantai marmer dengan bunyi yang memekakkan telinga. Ia tahu, bencana besar yang akan menghancurkan semua ambisinya baru saja dimulai. Kartu nama itu tergeletak di lantai marmer kantor General Manager, YM, memantulkan cahaya lampu gantung dengan sinis. Bagi Risa, selembar kertas tebal itu terasa lebih berat daripada tumpukan semen yang pernah diangkat Arsen. Nama Arsen Dirgantara, CEO Armada Property, kini terukir laksana besi panas di otaknya. YM, Bapak Sanjaya, buru-buru memungut kartu itu. Wajahnya seperti kanvas yang dipenuhi garis-garis ketegangan. Ia menatap Risa dengan tatapan yang penuh campuran rasa kasihan dan keheranan. Risa, ini tidak mungkin. Saya tahu kamu dekat dengan vendor Bakti Karya itu. Jelaskan padaku, apakah ini lelucon? Bagaimana mungkin kuli angkut itu? YM Sanjaya tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Risa hanya bisa menggeleng. Tubuhnya terasa seperti disambar petir. Kata-kata yang ingin ia keluarkan tersangkut di tenggorokannya, seperti kerikil tajam. Saya tidak tahu, Pak Sanjaya. Saya bersumpah, saya hanya mengenalnya sebagai Arsen dari toko Bakti Karya. Dia datang untuk survei marmer.
Dia bilang dia putra pemilik toko. Risa meracau, suaranya rapuh seperti ranting kering. YM Sanjaya mengusap wajahnya frustrasi. Putra pemilik toko? Ya Tuhan. Risa. Armada Properti adalah perusahaan yang mengakuisisi seluruh hotel ini. Nilai akuisisinya hampir 1 triliun. Kamu serius tidak pernah tahu identitasnya? Saya hanya tahu dia sangat cerdas. Pak, itu saja. Dia tidak pernah sekalipun menyebut dirinya CEO. Risa kini mulai menangis lagi. Tangis yang penuh penyesalan yang terlambat. Penyesalan terbesar Risa bukanlah karena ia melewatkan kesempatan emas, melainkan karena ia telah menghina status tertinggi yang selama ini ia puja-puja. Lalu apa yang kamu lakukan kemarin? Tanya YM Sanjaya, suaranya kini menghakimi. Apakah ini ada hubungannya dengan panggilan telepon mendadak yang saya terima tadi malam? Dia meminta saya membatalkan semua agenda dan memanggilmu segera. Risa teringat adegan mengerikan di loading dock. Kata-katanya yang kejam dan menusuk, tawanya yang sinis. Ia merasa seperti seorang penjahat yang tertangkap basah di lokasi kejahatan. Saya menghinanya. Pak, saya mengatakan saya tidak sudi bersamanya, karena dia hanya kuli angkut dekil dari toko bangunan kecil. Saya bilang dia hanya membuat saya malu dan tidak punya masa depan. Risa mengakui dengan air mata membasahi pipinya laksana sungai yang meluap. YM Sanjaya terbelalak. Ia membanting tangannya ke meja, menciptakan suara yang membuat Risa terlonjak. Risa, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menghina orang yang kini menjadi pemilik mutlak hotel ini. Kamu menghina atasan tertinggi kita. Dia menyamar di sini untuk menguji etos kerja, dan kamu memberinya pelajaran etika terburuk yang pernah ada. Bentak YM Sanjaya, amarahnya meluap seperti lahar. YM Sanjaya segera berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Energi kegelisahan memancar dari setiap gerakannya. Sudah. Jangan buang waktu menangisi kebodohanmu. CEO kita, Bapak Arsen Dirgantara, akan tiba di President Suite dalam 1 jam. Dia akan mengubahnya menjadi kantor pusat sementaranya. Dia meminta semua manajer divisi dan frontliners yang pernah berinteraksi dengan Bakti Karya untuk menghadap. Ini bukan rapat biasa, Risa. Ini adalah sidang disipliner. Dan kamu adalah terdakwa utamanya. 1 jam itu terasa seperti seabad bagi Risa. Ia kembali ke area kerjanya, tetapi kakinya terasa lumpuh. Rekan-rekan kerjanya, Dinda dan Sari, yang tadi pagi masih bergosip, kini menatapnya dengan tatapan yang penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka sudah mendengar kabar angin yang berlari secepat kuda pacu di kalangan staf. Hotel punya CEO baru, dan CEO itu marah besar pada seorang pelayan. Riz, apa yang terjadi? Kenapa YM marah besar? Tanya Dinda hati-hati. Risa tidak menjawab. Ia hanya menatap Dinda dan Sari. Air mata tak lagi mampu keluar. Yang ada hanya rasa sesak yang tak terukur. CEO itu, kuli angkut yang kita hina kemarin. Bisik Risa, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Dinda dan Sari saling pandang. Wajah mereka memutih tanpa darah. Ide itu terlalu gila untuk diterima akal sehat. Bagaimana mungkin Arsen, yang tangannya kasar dan kaosnya belel, yang mereka anggap tidak pantas berada di lobi, adalah pemilik dari seluruh kemegahan ini? Kamu serius? Riz? Itu Armada Properti? Perusahaan properti terbesar di Asia. Sari bertanya, suaranya seperti gemericik air yang terhenti. Ya. Dia menyamar. Dia adalah bos besar yang kita hina. Dan dia memanggil kita semua ke atas sekarang. Jawab Risa, setiap kata yang ia ucapkan adalah cambukan bagi egonya yang telah hancur. Tepat pukul 9 pagi, rombongan manajer dan beberapa staf front office yang pernah berinteraksi dengan Arsen berkumpul di depan pintu President Suite. Suasananya hening mencekam, bagaikan kuburan di tengah malam. YM Sanjaya berdiri di depan pintu, mengatur barisan. Ingat, kalian masuk satu persatu. Dan Risa, kamu yang terakhir. Dia ingin kamu masuk sendirian. Bisik YM Sanjaya kepada Risa, suaranya penuh peringatan. Risa merasakan seluruh darahnya mengalir dingin ke ujung kakinya. Ia tahu, saat ini ia akan menghadapi bukan hanya seorang atasan, tetapi malaikat pencabut nyawanya dalam karir. Setelah beberapa manajer masuk dan keluar dengan wajah pucat pasi,
Tiba giliran Risa. YM Sanjaya menepuk bahunya, isyarat kepasrahan. Semoga beruntung, Risa. Berdoa saja dia tidak memecatmu di tempat, bisik YM Sanjaya. Risa menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menelan semua rasa malu dan penyesalan yang memenuhi dirinya. Ia tahu, ia harus menghadapi konsekuensinya dengan kepala tegak, meskipun hatinya sekarat. Ia mengetuk pintu Presiden Suite, ketukan yang terdengar lemah dan gentar. Masuk, terdengar suara berat dan tegas dari dalam. Suara itu, yang pernah ia dengar dalam nada ramah seorang sales, kini beresonansi dengan otoritas yang tak terbantahkan. Risa membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu sudah berubah. Kini ada meja kerja besar di tengah ruangan, tempat eksekutif board biasa duduk. Dan di kursi utama, membelakangi jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kota, duduklah Arsen. Arsen kini tidak mengenakan kaos belel. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap yang dijahit sempurna, dasi sutra yang elegan, dan jam tangan mewah yang memancarkan kilau halus. Ia duduk dengan wibawa seorang raja yang telah kembali ke tahtanya. Postur tubuhnya yang kokoh kini diperkuat oleh aura kekuasaan. Ia memutar kursinya perlahan, menghadap Risa. Wajahnya tenang, dingin, dan tanpa emosi, seperti pahatan marmer yang sempurna. Tidak ada lagi senyum hangat yang pernah ia berikan saat mengangkat semen. Risa hanya bisa berdiri di ambang pintu, terpaku, bagaikan tersihir. Pria di depannya ini adalah dua orang yang sama sekali berbeda, namun keduanya adalah Arsen. "Selamat pagi, Mbak Risa," sapa Arsen, suaranya formal dan profesional. "Silakan duduk." Risa berjalan ke kursi di depannya seperti robot yang kehabisan baterai. Ia duduk, matanya terpaku pada Arsen, tidak berani mengangkat pandangan. "Anda pasti terkejut." "Sangat terkejut," kata Arsen, nadanya bukan pertanyaan, melainkan pernyataan mutlak. "Ya, Pak Arsen. Saya sungguh terkejut." Risa akhirnya berhasil berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. Arsen bersandar santai di kursinya. Ia mengambil kartu nama yang ia tinggalkan malam sebelumnya, memutarnya di antara jari-jarinya. "Anda ingat, Risa? Anda mengatakan Anda tidak sudi bersama pria yang berlumuran debu, yang hanya memiliki toko bangunan kecil, dan yang masa depannya hanya sebatas gudang semen," ucap Arsen, mengulangi kata-kata Risa dengan tepat dan tanpa ampun. "Nah, sekarang, saya di sini, bukan sebagai kuli angkut dekil. Saya di sini sebagai pemilik hotel ini, dan pemilik perusahaan yang membeli hotel ini. Apakah sekarang saya sudah memenuhi standar masa depan Anda, Risa?" Risa menunduk. Perihnya malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Ia tahu, keheningan di Presiden Suite itu terasa seperti gema di dalam gua. Risa duduk di hadapan Arsen, bagaikan debu yang menghadapi badai. Atmosfer di ruangan itu begitu dingin dan tegang, seolah oksigen pun enggan bergerak. Arsen, yang kini berkilau dalam otoritasnya, meletakkan kartu nama itu kembali ke meja. Pandangannya tajam dan menusuk, seolah mampu menelanjangi jiwa Risa. "Tidak perlu dijawab, Risa," ujar Arsen, suaranya tenang, namun membawa bobot ribuan ton. "Saya tidak mengundang Anda ke sini untuk menguji seberapa cepat Anda mengubah standar Anda ketika mengetahui siapa saya sebenarnya. Saya mengundang Anda ke sini untuk menyelesaikan masalah etika yang Anda ciptakan sendiri." Arsen mengambil napas dalam. Ia mengubah posisi duduknya, sedikit condong ke depan. "Baiklah, mari kita bicara terbuka. Nama saya Arsen Dirgantara. Saya adalah CEO Armada Properti dan pemilik tunggal The Grand Royal Hotel yang baru diakuisisi. Dan ya, saya adalah kuli angkut yang Anda temui dari toko Bakti Karya." Arsen memulai, setiap kata adalah penekanan yang tak terbantahkan. Risa mengangkat wajahnya sedikit, matanya merah karena tangis yang ditahan. Arsen, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya alasan untuk membela diri. Saya tidak tahu. Saya bersumpah, jika saya tahu." Arsen memotong, tanpa basa-basi. "Jika Anda tahu, Anda akan bersikap manis, memuji saya, dan mencoba mendekati saya dengan intensitas yang lebih tinggi. Bukankah begitu?"
Risa, karena itulah cara Anda melihat dunia, sebagai tangga yang harus dipijak. Risa membisu. Arsen benar. Ia memang akan melakukan itu. Penyamaran saya adalah bagian dari audit internal yang saya lakukan sendiri. Saya ingin melihat integritas hotel yang baru saya beli. Saya ingin tahu bagaimana setiap lapisan, dari top management hingga frontliners, berinteraksi dengan pemasok kami, terutama toko Bakti Karya, toko yang merupakan fondasi dan asal mula dari seluruh kerajaan Armada Property. Jelas Arsen, suaranya kini mengandung kebanggaan yang tak tergoyahkan saat menyebut Bakti Karya. Arsen menatap Risa lurus. Saya melihat banyak hal. Saya melihat Yem Sanjaya bersikap profesional. Saya melihat arsitek Bapak Rahmat terkesan dengan pengetahuan yang saya miliki. Dan saya melihat Anda, Risa, seorang wanita cerdas, ambisius, yang punya potensi untuk terbang tinggi, tetapi memilih untuk memotong sayap orang lain. Risa tak kuasa menahan isakannya. Bebatuan di hatinya pecah. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa ditambal dengan permintaan maaf. Anda menghina pekerjaan saya masih bisa memakluminya. Itu urusan pribadi. Tapi Anda menghina toko ayah saya, Anda menghina Pak Bima, pria yang membangun ini semua dari nol dengan kejujuran, dan Anda menghina seluruh tim kami. Anda mengatakan Bakti Karya adalah tempat yang membuat seseorang tidak punya masa depan. Ujar Arsen, suaranya memancarkan kekecewaan yang mendalam, lebih menyakitkan daripada kemarahan. Arsen memajukan tubuhnya. Inilah momen klimaks yang dinantikan. Saya harus mengambil keputusan, Risa. Bukan hanya karena Anda menghina saya, tetapi karena Anda tidak memiliki etika dasar untuk menghargai rekan kerja dan mitra bisnis. Sebuah hotel bintang 5, terutama yang berada di bawah bendera Armada Property, harus menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai setiap orang, dari petugas kebersihan hingga pemilik. Dan Anda telah gagal total dalam ujian dasar ini. Risa mengangkat kepala. Ia melihat sorot mata Arsen yang sudah mengambil keputusan final. Ia tahu. Saya mengerti, Pak Arsen. Saya menerima hukuman apapun. Risa berucap lirih. Suaranya pasrah, seperti daun kering yang jatuh dari ranting. Arsen meraih map hitam dari meja. Ia membukanya, dan Risa bisa melihat beberapa lembar dokumen di dalamnya. Mulai hari ini, saya berhentikan dari jabatan Anda di The Grand Royal Hotel, efektif saat ini juga. Ucap Arsen, suaranya mutlak, tanpa ada celah negosiasi. Bukan hanya karena hinaan, tetapi karena Anda telah menunjukkan rasisme pekerjaan yang tidak dapat ditoleransi. Pekerjaan ini menuntut Anda berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, dan Anda sudah membuktikan Anda tidak mampu. Risa menangis. Air mata panas mengalir deras. Namun, anehnya, di balik rasa sakit itu, ia merasakan kelegakan yang menyengat. Ia tahu hukuman ini adil. Keputusan ini juga bersifat instruktif. Saya ingin Anda tahu, Risa, bahwa toko kecil yang Anda hina itu, kini adalah mitra utama dan pemasok eksklusif untuk semua proyek hotel di bawah Armada Property. Anda tidak hanya menghina toko itu, Anda telah menghina visi bisnis masa depan kami. Tambah Arsen, memberikan pukulan telak terakhir. Risa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isakannya mengoyak keheningan. Saya akan pastikan Anda mendapatkan hak-hak Anda sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Silakan hubungi bagian HRD untuk administrasi. Saya tidak ingin melihat Anda di area hotel ini lagi, kata Arsen. Ia kemudian berdiri, memberi isyarat bahwa sidang telah selesai. Risa berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, mimpi-mimpinya untuk terbang tinggi di langit hotel mewah telah runtuh berkeping-keping. Pak Arsen, boleh saya mengatakan satu hal? Pinta Risa, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Arsen terdiam, memberi izin dengan anggukan. Risa menatapnya. Matanya yang bengkak kini memancarkan kejujuran yang tulus. Saya terima pemecatan ini. Saya tahu saya pantas mendapatkannya. Tapi, saya ingin Anda tahu, Pak Arsen. Saya tidak pernah menghina Anda sebagai individu. Saya mengagumi kecerdasan Anda. Saya hanya terbutakan oleh kepalsuan status. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk Pak Bima juga. Saya telah menghina orang yang paling tulus dan berharga.
Risa membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur ketulusan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Semoga Anda dan bakti karya selalu sukses, Pak Arsen. Risa berbalik, berjalan menuju pintu, langkahnya gontai, membawa beban penyesalan yang tak terhingga. Tepat saat Risa memegang gagang pintu, Arsen memanggilnya. Risa. Risa berbalik, berharap ada sedikit belas kasihan. Arsen berdiri, berjalan ke arah jendela, memandang ke arah pusat kota. Saya memecat Anda karena kegagalan etika. Tetapi saya tidak ingin Anda berakhir dengan rasa benci. Ingat pelajaran ini, Risa. Gunakan kecerdasan dan ambisi Anda itu untuk memuliakan pekerjaan, bukan untuk merendahkannya. Arsen tidak mengatakan apa-apa lagi. Risa mengangguk, air mata kembali menetes. Namun kali ini diwarnai sedikit rasa terima kasih. Ia tahu, ia telah mendapatkan pelajaran yang harganya tak ternilai. Ia keluar dari Presiden Suite, meninggalkan kemewahan yang ia puja, menuju ketidakpastian yang menantinya. Arsen berdiri di sana, mengamati kepergian Risa. Keputusan itu berat, tetapi mutlak diperlukan. Ia harus menjaga integritas bisnisnya dan, yang lebih penting, harga diri ayahnya. Namun, percikan kejujuran dalam permintaan maaf Risa yang terakhir, tidak luput dari pengawasannya. Ia melihat celah, benih perubahan yang mungkin bisa tumbuh dari kehancuran ini. Pemecatan itu terasa seperti gempa bumi yang meruntuhkan menara kesombongan Risa. Ia keluar dari The Grand Royal Hotel dengan kepala tertunduk, bukan lagi karena malu, melainkan karena rasa sesal yang mendalam. Tidak ada lagi langkah high heels yang percaya diri, tidak ada lagi aroma parfum mahal yang dominan, yang ada hanyalah Risa yang kosong, kehilangan arah setelah tujuan hidupnya selama ini terbukti dangkal dan rapuh. Beberapa hari pertama setelah pemecatan adalah masa-masa yang diselimuti kabut. Risa mengunci diri di apartemen kecilnya, menjauhi panggilan telepon dari Dinda dan Sari yang penasaran, dan menghindari semua berita tentang armada properti dan CEO barunya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan identitas palsu yang selama ini ia bangun. Aku sudah menghina pria yang begitu tulus. Demi apa? Gumam Risa pada pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih jujur tanpa riasan tebal. Hanya demi pujian palsu dan meja kerja yang mewah? Padahal, dia datang menawarkan sesuatu yang asli. Risa akhirnya memutuskan untuk membersihkan jiwanya dari debu ambisi yang kotor. Ia menjual beberapa barang bermereknya yang paling mahal, tas dan sepatu yang dibeli dengan mencicil, bukan untuk menutupi kebutuhan, tetapi untuk meringankan beban materialistis yang selama ini menghimpitnya. Setelah seminggu menjalani masa isolasi, Risa tahu ia harus bergerak. Ia tidak mungkin kembali ke industri perhotelan atau marketing kelas atas. Jejak penghinaan itu masih terlalu baru dan terlalu menyakitkan. Ia mencari pekerjaan, tetapi kali ini, kompas moralnya telah berubah. Ia tidak lagi mencari gaji tertinggi atau status. Ia mencari pekerjaan yang memberikan makna dan membutuhkan keringat. Secercah harapan muncul dari iklan kecil di koran. Yayasan Peduli Nusantara mencari relawan dan koordinator lapangan untuk proyek renovasi sekolah dan rumah-rumah warga miskin di pinggiran kota. Ini dia, tempat yang bersentuhan langsung dengan debu, semen, dan keringat. Tempat yang pernah aku hina, pikir Risa. Ia merasa ini adalah takdir yang menantangnya untuk menebus dosa-dosanya. Tanpa ragu, Risa melamar. Ia tidak menyebutkan gelar universitas atau pengalamannya di Hotel Bintang 5. Ia hanya menuliskan bahwa ia siap bekerja keras dan belajar dari nol. Beberapa minggu kemudian, Risa sudah berada di lokasi yayasan. Lingkungannya adalah kebalikan total dari The Grand Royal. Lantai tanah becek, peralatan konstruksi yang sederhana, dan bau cat yang kuat. Ia mengenakan kaos katun tua, seolah meminjam seragam Arsen, celana jeans yang kotor, dan sepatu bot yang berlumpur. Ia bertemu dengan Bunda Maya, kepala yayasan, seorang wanita paruh baya yang kehangatannya seperti mentari pagi. Risa, kamu yakin mau ikut? Pekerjaan ini berat, loh. Kamu akan berurusan dengan material, menyortir kayu, dan kadang harus ikut mengecat di bawah terik matahari. Tanya Bunda Maya, menatap Risa dengan senyum ragu. Risa tampak terlalu terawat untuk pekerjaan lapangan. Saya yakin, Bunda. Justru pekerjaan berat inilah yang saya cari. Saya ingin belajar menghargai setiap tetes keringat.
Saya punya energi dan saya tidak takut kotor, jawab Risa, suaranya mantap, memancarkan kejujuran yang menawan. Bunda Maya mengangguk, terkesan. Baiklah, tugas pertamamu, tolong urus stok material di gudang. Kita harus sortir besi dan kawat yang masih bisa dipakai untuk renovasi panti asuhan. Risa segera melompat ke tumpukan besi berkarat. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena dan iPad kini bergelut dengan besi kasar dan tumpukan kawat. Ia berkeringat deras, wajahnya belepotan debu. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Ia berinteraksi dengan para relawan lain. Kebanyakan adalah tukang bangunan lokal dan mahasiswa. Mereka ramah, jujur, dan tidak pernah bertanya tentang latar belakangnya. Mereka menghargai Risa karena ia mau bekerja keras. Tidak peduli ia lulusan mana. Suatu siang, saat Risa sedang istirahat makan nasi bungkus di bawah pohon, seorang tukang bangunan tua, Pak Tarno, duduk di sebelahnya. Neng Risa, kenapa Neng mau kerja di tempat kotor begini? Padahal Neng terlihat seperti orang kaya. Tanya Pak Tarno sambil mengunyah lauknya. Risa tersenyum tulus. Pak Tarno, saya sedang belajar. Dulu, saya pernah meremehkan pekerjaan yang bersentuhan dengan debu dan semen. Saya pikir itu pekerjaan rendahan. Tapi ternyata, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Saya baru sadar, tanpa orang-orang seperti Bapak, tidak akan ada bangunan, tidak akan ada hotel mewah. Pak Tarno tertegun. Ah, Neng bisa saja. Ya, memang Neng. Pekerjaan kami ini adalah fondasi kehidupan. Tidak ada yang bisa dibangun di atas kebohongan atau kesombongan. Risa mengangguk. Air matanya sedikit bergenang. Kata-kata Pak Tarno menyentuh nadinya. Persis seperti filosofi yang pernah ia dengar dari Arsen dan Pak Bima. Ia menyadari, hinaan yang ia lontarkan dulu adalah cermin dari kebodohannya sendiri. Di sisi lain kota, di kantor Armada Property, Arsen sudah kembali ke rutinitasnya sebagai CEO. Ia memimpin rapat, mengambil keputusan investasi besar, dan mengawasi jalannya The Grand Royal Hotel. Hotel itu kini berjalan sangat efisien, dengan etika kerja yang bersih setelah ia memangkas beberapa karyawan yang dicurigai memiliki pandangan serupa dengan Risa. Namun, hati kecil Arsen masih menyisakan ruang untuk Risa. Ia secara diam-diam meminta tim Human Resources, HR, untuk melacak keberadaan Risa, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memastikan nasibnya. 1 bulan setelah pemecatan Risa, Arsen menerima laporan dari timnya. Bapak Arsen, kami sudah melacak Risa Adelia. Dia tidak lagi di Jakarta Pusat. Dia bekerja sebagai koordinator relawan di Yayasan Peduli Nusantara di kawasan pinggiran kota. Lapor Mira, Kepala HRD. Arsen terkejut. Ia mengharapkan Risa mencari pekerjaan di perusahaan saingan atau mencoba membujuknya kembali, bukan menjadi relawan. Koordinator relawan? Apa yang dia kerjakan? Tanya Arsen. Dia membantu merenovasi rumah warga miskin, Pak. Dia mengurus logistik material, menyortir kayu, dan seringkali ikut turun langsung mengecat atau mengaduk semen. Gaji yang ia terima hanya tunjangan transportasi, jelas Mira. Arsen terdiam. Ia menatap keluar jendela kantornya, pikirannya melayang jauh ke suasana bakti karya. Risa, yang dulu takut kakinya kotor, kini bekerja di lumpur. Apakah dia terlihat mengeluh atau mencoba memanfaatkan yayasan itu? Tanya Arsen, nada suaranya penuh rasa ingin tahu yang terselubung. Tidak, Pak. Kami punya foto-foto terlampir. Dia terlihat sangat tulus. Dia bahkan menjual beberapa barang-barangnya untuk didonasikan ke yayasan. Perubahan ini drastis sekali, Pak, kata Mira, sambil menyerahkan sebuah tablet kepada Arsen. Arsen menerima tablet itu. Ia melihat beberapa foto Risa. Risa dengan wajah kotor penuh cat, sedang tertawa lepas sambil mengangkat kaleng cat. Risa sedang berdiskusi serius dengan seorang tukang bangunan tua, dan foto Risa makan nasi bungkus di bawah pohon, tanpa kepura-puraan, tanpa kosmetik mahal. Melihat foto itu, Arsen merasakan percikan api harapan di dadanya. Risa telah menerima pelajarannya. Ia telah membuang topeng kemewahannya dan mencari makna sejati di tempat yang pernah ia hina. Arsen menggeser foto itu, dan ia melihat Risa sedang mengecat dinding sebuah bangunan yang belum selesai. Tangannya yang dulu hanya memegang garpu perak kini memegang kuas besar. Terima kasih, Mira.
Kamu boleh pergi, kata Arsen, suaranya kini melembut. Arsen duduk termenung lama. Ia tidak hanya melihat perubahan Risa, ia melihat Risa yang sesungguhnya, wanita cerdas dengan ambisi besar, yang kini telah menemukan etika yang selama ini hilang. Ia telah melalui api pemurnian dan keluar sebagai sosok yang layak dihargai. Beberapa hari setelah menerima laporan dan foto-foto Risa, Arsen memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya mengamati dari kejauhan. Hati nuraninya menuntut sebuah konfirmasi langsung, sebuah pengakuan tulus atas perubahan yang telah ia saksikan. Pagi itu, Arsen mengenakan pakaian yang jauh lebih kasual dari setelan CEO-nya, celana kaki dan kaos polo sederhana. Ia menyetir sendiri mobilnya menuju lokasi Yayasan Peduli Nusantara. Ia meninggalkan semua atribut kekuasaan di belakang, hanya membawa dirinya sendiri dan sekeranjang harapan. Saat tiba di lokasi, sebuah proyek renovasi sekolah dasar yang belum selesai, Arsen harus memarkir mobilnya agak jauh karena jalanan dipenuhi material. Ia melangkah ke lokasi, menghirup aroma cat baru dan debu yang terasa familiar baginya. Ia melihat keramaian para relawan. Di antara mereka, ia mencari sosok yang ia kenal. Di tengah halaman yang becek, ia menemukannya. Risa. Risa sedang berjongkok, sibuk menyortir tumpukan papan kayu yang baru diturunkan. Wajahnya dihiasi noda cat dan keringat, rambutnya diikat longgar, dan ia mengenakan kaos relawan yang sudah lusuh. Penampilannya jauh dari glamor, tetapi di matanya, Arsen melihat cahaya yang jauh lebih terang daripada kilauan lampu di lobi The Grand Royal. Ia melihat kedamaian yang sejati. Arsen mendekat perlahan. Ia berdiri tak jauh dari Risa, mengamati dengan keheningan yang penuh makna. Risa, yang merasa ada bayangan di sampingnya, mendongak. Ia melihat sosok pria yang memiliki tempat terukir di memori dan penyesalannya. Arsen. Mata Risa melebar. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin meledak. Ia segera berdiri, mengusap tangannya yang kotor di celana, sebuah refleks malu yang seketika ia sadari tak lagi perlu. Arsen. Suaranya serak, antara terkejut dan gentar. Ia tidak menyangka akan bertemu pria yang ia yakini tidak akan pernah ia temui lagi, apalagi setelah ia melihatnya dalam balutan kekuasaan. Arsen tersenyum, senyum yang hangat, bukan senyum CEO yang dingin. Senyum itu sama persis dengan senyum yang pernah ia berikan saat mengangkut semen. Selamat pagi, Risa. Maaf, saya tidak memberitahu jika akan datang. Saya hanya ingin mampir, sapa Arsen. Risa menunduk. Ia merasa malu dengan penampilannya yang kotor. Namun ia juga merasa malu karena status Arsen yang terlalu tinggi untuk lingkungan yang ia tempati sekarang. Pak Arsen, apa yang Anda lakukan di sini? Ini bukan tempat yang cocok untuk CEO seperti Anda, ujar Risa, suaranya penuh rasa rendah diri yang baru. Kenapa tidak? Risa, saya rasa tempat ini jauh lebih jujur daripada President Suite di hotel. Saya dengar dari teman-teman Anda adalah koordinator di sini, balas Arsen, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tulus. Risa mengangguk. Saya bekerja di sini. Saya relawan. Saya membantu mengurus material dan kebutuhan pekerja. Saya senang di sini. Di sini, saya belajar banyak hal yang tidak pernah saya dapatkan di The Grand Royal. Mereka berjalan sedikit menjauh dari keramaian, menuju sudut teduh di samping gudang material. Seperti apa, Risa? Tanya Arsen. Risa menatap tumpukan kayu yang baru ia sortir. Saya belajar bahwa semen itu berat. Saya belajar bahwa setiap papan kayu harus dihargai, tidak boleh ada yang terbuang. Saya belajar bahwa keringat yang menetes itu adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada kertas dolar. Saya melihat Pak Tarno, tukang bangunan di sini, yang bekerja dari subuh sampai sore hanya untuk membangunkan sekolah ini. Mereka bekerja bukan demi status, melainkan demi makna. Risa menatap Arsen, matanya bersinar dengan kejujuran. Anda benar, Arsen, tetapi kali ini air mata penebusan, bukan air mata penyesalan. Saya memohon maaf sekali lagi, Arsen. Tolong sampaikan pada Pak Bima bahwa saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya telah menghina fondasi hidup Anda. Saya terima semua hukuman, termasuk pemecatan itu. Arsen mendengarkan, wajahnya tenang, tanpa ada sedikit pun jejak kemarahan masa lalu.
Ia melihat jiwa Risa yang baru terpantul dalam kata-katanya. Ia melihat keberanian untuk mengakui kesalahan dan kerendahan hati untuk memulai dari nol. Risa, saya sudah sampaikan permintaan maaf Anda kepada ayah saya. Ayah saya, beliau awalnya sangat sedih. Tapi setelah saya ceritakan bahwa Anda bekerja di yayasan ini, membantu membangun sekolah, beliau hanya tersenyum. Beliau bilang, perubahan hati itu lebih mahal daripada marmer Carrara manapun. Risa terisak pelan. Kata-kata Pak Bima terasa seperti balsem yang menenangkan luka lama. Saya senang Anda menemukan makna di sini, Risa. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa lagi kepada saya. Anda telah membuktikan kepada diri Anda sendiri, kata Arsen. Arsen kemudian mengubah nada suaranya. Ia menatap Risa dengan pandangan profesional, namun penuh keyakinan. Risa, saya datang hari ini bukan hanya untuk melihat. Saya datang untuk menawarkan sesuatu. Risa terkejut. Menawarkan? Apa? Pak Arsen. Arsen tersenyum tipis. Anda tahu, Armada Properti adalah perusahaan raksasa. Kami membangun gedung, tetapi kami juga punya tanggung jawab sosial yang besar. Kami memiliki divisi Corporate Social Responsibility, CSR, yang bertugas mengelola semua kegiatan filantropi perusahaan, termasuk renovasi sekolah dan rumah layak huni. Risa mendengarkan, jantungnya kembali berdebar kencang. Divisi CSR kami membutuhkan kepala divisi yang handal. Bukan hanya cerdas dalam logistik, yang Anda buktikan saat mengurus marmer, tetapi juga harus punya hati yang tulus dan pemahaman mendalam tentang perjuangan orang-orang di lapangan, jelas Arsen. Arsen melangkah mendekat, mengurangi jarak fisik dan emosional di antara mereka. Anda, Risa, setelah melalui proses ini, adalah kandidat paling sempurna untuk posisi itu. Anda sudah melihat dunia dari kursi empuk, dan Anda sudah merasakannya dari lumpur. Anda tahu betul bagaimana cara menghargai tukang bangunan dan mengelola material yang efisien. Arsen menatap mata Risa, pandangannya teguh. Saya menawarkan Anda posisi sebagai kepala divisi CSR di Armada Properti. Gajinya akan sangat baik, posisinya strategis, dan tugas Anda adalah memuliakan orang-orang yang bekerja keras, seperti yang dilakukan ayah saya. Anda akan menggunakan kecerdasan dan ambisi Anda untuk kebaikan, bukan kesombongan. Risa terpana, air mata yang tersisa kini membeku di pipinya. Ini adalah tawaran yang tidak masuk akal, sebuah penebusan yang terlalu indah. Ia baru saja dipecat karena menghina pekerjaan, dan kini, ia ditawarkan posisi untuk menghormati pekerjaan itu di perusahaan yang sama. Pak Arsen, saya tidak tahu harus berkata apa. Kenapa? Setelah semua yang saya lakukan, Risa tergagap. Karena saya melihat perubahan yang nyata. Risa, saya percaya pada kesempatan kedua, asalkan tulus. Dan Anda membuktikan ketulusan itu di tengah debu yayasan ini. Saya tidak membutuhkan karyawan yang hanya pandai beretorika di ruang rapat. Saya butuh pemimpin yang mengerti harga sebuah batu bata, tegas Arsen. Arsen mengulurkan tangannya yang kini bersih, tetapi tetap kokoh. Bagaimana, Risa? Mau menerima posisi ini, dan memulai babak baru, bersama Armada Properti? Risa menatap tangan Arsen, tangan yang pernah ia remehkan. Ia melihat bukan hanya tawaran pekerjaan, melainkan kesempatan untuk menebus dirinya. Ia mengulurkan tangannya yang kotor oleh cat dan debu, tanpa rasa malu. Ya, Arsen, saya mau. Saya terima. Dan saya janji, saya akan bekerja dengan hati dan kerendahan hati yang sudah saya pelajari di sini. Jawab Risa, suaranya kini penuh tekad dan rasa syukur. Arsen menggenggam tangan Risa erat, genggaman yang membawa janji awal yang baru. Debu, keringat, dan aroma cat baru menjadi saksi bisu atas persetujuan mereka. Bagus. Kalau begitu, mari kita rayakan pertemuan ini. Tapi kali ini, bukan dengan kopi latte premium, melainkan dengan nasi bungkus di bawah pohon ini. Saya merindukan suasana lapangan, kata Arsen, tersenyum lebar. Risa balas tersenyum, senyumnya tulus, memancarkan kecantikan sejati yang baru ia temukan. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah mendapatkan segala-galanya yang benar. 6 minggu berlalu sejak pertemuan Arsen dan Risa di tengah debu Yayasan Peduli Nusantara.
Transisi Risa dari relawan lapangan menjadi Kepala Divisi Corporate Social Responsibility, CSR, di Armada Properti adalah perubahan yang sangat mendasar. Ia kini bekerja di kantor mewah, mengenakan pakaian profesional, tetapi aura dan sikapnya telah berganti kulit. Ia berjalan dengan langkah percaya diri, namun kerendahan hati yang ia dapat dari pekerjaan lapangan terpancar jelas dari sorot matanya. Di hari-hari pertamanya, Risa merasakan tantangan besar. Ia harus beradaptasi dengan ritme korporat raksasa, tetapi kali ini, tujuannya bukan lagi mengejar status, melainkan memastikan setiap program CSR benar-benar menyentuh akar permasalahan, persis seperti pekerjaan tukang bangunan yang menyentuh fondasi. Suatu sore, Risa menghadiri rapat besar Dewan Direksi, yang dipimpin langsung oleh Arsen. Ia adalah satu-satunya wajah baru di antara para eksekutif senior yang berpengalaman puluhan tahun. Risa mempresentasikan proposal program renovasi rumah layak huni. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam proposal ini, kami tidak hanya fokus pada tampilan luar, tetapi juga pada kualitas material dan etos kerja. Jelas Risa, suaranya tenang dan mantap. Kami akan menggunakan Bakti Karya sebagai pemasok utama, karena kami yakin pada kejujuran dan kualitas old school Pak Bima. Dan yang terpenting, setiap tukang yang bekerja akan kami bayar dengan upah di atas standar, sebagai bentuk penghargaan atas keringat yang mereka keluarkan. Salah satu direktur senior, Bapak Herman, menyela, suaranya skeptis. Nona Risa, CSR seharusnya efisien. Mengapa kita harus membayar tukang lebih mahal? Dan mengapa harus Bakti Karya, bukan supplier yang memberikan diskon besar? Risa menoleh ke Bapak Herman. Matanya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan segala hormat, Bapak Herman, kami membayar lebih mahal bukan untuk pemborosan, melainkan untuk integritas. Tukang yang dihargai akan memberikan hasil kerja yang tidak akan mengecewakan. Dan Bakti Karya, supplier yang dibangun dengan kejujuran, akan memberikan material yang tidak akan runtuh dalam 5 tahun ke depan. Program CSR adalah tentang membangun kepercayaan, bukan mencari diskon. Arsen, yang duduk di kursi utama, tersenyum puas. Ia tidak menyela, ia membiarkan Risa berjuang dan membela visinya sendiri. Di mata Arsen, Risa saat ini adalah pemimpin yang ia butuhkan, seseorang yang telah menguji teori dengan realitas keras. Setelah rapat selesai, Arsen memanggil Risa ke ruangannya. Ruangan itu sama persis dengan tempat Risa menerima surat pemecatan. Selamat, Kepala Divisi Risa. Presentasi Anda sangat kuat, puji Arsen, nada suaranya melunak dan menghangat. Risa tersenyum lega. Terima kasih, Arsen. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dari Pak Tarno di yayasan. Dan tentu saja, apa yang saya pelajari dari Anda dan Pak Bima. Arsen berdiri, berjalan ke jendela besar. Anda tahu, Risa, Anda berhasil membuktikan kepada seluruh dewan bahwa etika dan profit bisa berjalan beriringan. Itu adalah filosofi yang selalu dipegang ayah saya. Mereka terdiam sejenak. Keheningan itu tidak lagi mencekik, tetapi menjadi jembatan bagi komunikasi yang lebih dalam. Risa memberanikan diri. Arsen, saya masih merasa bersalah dengan pemecatan saya. Kadang saya berpikir, mengapa Anda begitu baik memberikan kesempatan sebesar ini kepada saya? Arsen menoleh. Saya memecat Risa yang sombong dan menghina. Saya merekrut Risa yang tulus dan berjuang. Saya tidak suka melihat bakat besar terbuang sia-sia, hanya karena kebodohan sesaat. Saya melihat ada benih emas di dalam diri Anda yang hanya perlu dicuci bersih oleh air penyesalan. Arsen kemudian melanjutkan dengan nada yang tidak lagi profesional. Dan, sejujurnya Risa, saya merindukan percakapan kita. Dulu, saya menikmati tantangan Anda. Anda adalah satu-satunya orang yang berani mengkritik pekerjaan saya, meskipun kritikan itu dilandasi pandangan yang keliru. Risa tersenyum malu. Saya pikir saya akan menjadi orang yang paling Anda hindari. Seharusnya begitu. Tapi saya tidak bisa. Saya tertarik pada kekuatan Anda, Risa. Kekuatan untuk berubah, dan kekuatan untuk mengakui kesalahan. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih langka daripada kekayaan yang saya miliki, ujar Arsen, matanya menatap Risa dengan jujur, tanpa filter CEO. Sejak saat itu, hubungan kerja mereka bersemi menjadi hubungan pribadi yang tulus.
Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kantor, tetapi kencan mereka jauh dari kesan glamor. Mereka lebih memilih mengunjungi toko bakti karya untuk menemani Pak Bima minum kopi dan mendengar cerita-cerita lama tentang perjuangan membangun toko. Suatu sore, mereka duduk di teras bakti karya. Risa membantu Pak Bima menyortir dokumen tagihan. "Nak Risa, kamu sudah sangat berubah," kata Pak Bima. Matanya yang teduh memancarkan kasih sayang. "Dulu, kamu terlihat seperti bunga mawar yang indah tapi penuh duri. Sekarang, kamu seperti bunga padang rumput, sederhana tapi kuat dan memancarkan kehangatan." Risa tertawa. "Terima kasih, Pak Bima. Itu semua berkat pelajaran yang Bapak dan Arsen berikan. Saya baru tahu, aromaterapi terbaik bukanlah parfum mahal, melainkan aroma kayu dan kopi yang kita minum sekarang." Arsen, yang duduk di samping Risa, meraih tangan Risa di bawah meja. Ia mengelus bekas kapalan di tangan Risa yang didapatnya saat merenovasi sekolah. "Ayah, Risa bukan hanya belajar menghargai pekerjaan kita. Dia juga belajar menghargai hati yang bekerja," kata Arsen, matanya tertuju pada Risa, penuh makna. Pak Bima tersenyum bijak. "Nak Arsen, kamu memang tidak salah memilih. Wanita yang mau mencintai pekerjaanmu yang berlumur debu adalah wanita yang layak mendampingi kekuasaanmu yang berkilauan." Mendengar restu dan pengakuan tulus dari Pak Bima, Risa merasakan kebahagiaan yang utuh. Ia tahu, Arsen dan keluarganya telah memaafkannya sepenuhnya. Hubungan mereka pun semakin mendalam. Mereka menemukan kecocokan yang sempurna. Risa yang ambisius dan cerdas dalam perencanaan, kini menyalurkan ambisinya pada kebaikan yang terukur, dan Arsen, yang kuat dan visioner, kini memiliki pendamping yang membumi dan berempati. Malam minggu berikutnya, Arsen membawa Risa ke sebuah bukit di pinggiran kota, tempat yang sepi dari hiruk-pikuk. Mereka duduk di kap mobil, memandangi lautan cahaya kota Jakarta di bawah mereka. "Dulu, saat pertama kali saya menyamar di hotel, saya melihat Anda dari jauh. Risa, Anda bersinar seperti bintang di lobi itu, tapi saya merasa Anda sangat jauh, terlalu terikat pada gemerlap yang fana," kata Arsen, suaranya berbisik di bawah angin malam. Risa menyandarkan kepalanya di bahu Arsen. "Saya tahu. Saya hidup di dalam gelembung ilusi. Gelembung itu pecah. Dan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Pemecatan itu justru menjadi titik balik yang menyelamatkan jiwa saya." Arsen merangkul Risa erat. "Saya senang Anda menemukan jalan kembali. Saya tidak memecat Anda untuk menghukum. Saya memecat Anda untuk membebaskan Anda dari obsesi yang salah." Arsen kemudian meraih tangan Risa. Tangannya yang kuat menggenggam erat tangan Risa yang telah banyak bekerja. "Risa, saya sudah memiliki segalanya di dunia ini. Kekayaan, kekuasaan, dan perusahaan yang stabil. Tapi yang saya butuhkan sekarang adalah fondasi yang kokoh dalam hidup saya," ujar Arsen, matanya memancarkan keseriusan yang mendalam. Ia menatap Risa. "Maukah kamu membantu saya membangun fondasi itu? Maukah kamu menjadi fondasi yang kokoh, menemani saya, dan menjadi istri saya?" Risa terdiam, air matanya membanjiri pipi sekali lagi, tapi kali ini air mata kebahagiaan yang meluap. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan pelukan erat yang penuh cinta dan janji. "Ya, Arsen, saya mau. Saya sangat mau," jawab Risa. Ia telah menemukan cintanya, bukan di balik kemewahan hotel bintang 5, melainkan di balik kerendahan hati, kejujuran, dan aroma semen yang jujur. Pernikahan Arsen Dirgantara, CEO Armada Property, selalu dinanti-nanti oleh seluruh high society ibu kota. Namun, pesta pernikahan itu, seperti kisah cinta mereka, jauh dari kesan pamer atau keangkuhan. Arsen dan Risa sepakat bahwa resepsi mereka harus mencerminkan fondasi cinta mereka, kejujuran, kerja keras, dan kerendahan hati. Lokasi pernikahan mereka bukanlah ballroom mewah The Grand Royal Hotel yang pernah menjadi panggung konflik mereka, melainkan hall luas di kompleks Armada Property yang dihias sederhana namun elegan, dikelilingi oleh taman rindang yang baru ditata. Para tamu yang hadir terbagi menjadi dua kelompok yang sangat kontras. Kelompok eksekutif Armada Property yang berjas mahal, dan kelompok bakti karya dan yayasan yang terdiri dari Pak Bima, Mandor Tony, Pak Tarno, Bunda Maya, dan para tukang bangunan yang hadir dengan pakaian terbaik mereka yang disiapkan khusus oleh Risa. "Risa,
dalam balutan gaun pengantin yang anggun namun sederhana, tampak bersinar layaknya rembulan yang baru ditemukan. Ia tidak lagi mengenakan riasan tebal. Kecantikannya terpancar dari cahaya tulus di matanya. Arsène berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas, tampan dan gagah, tetapi senyumnya hangat dan membumi. Ia adalah perpaduan sempurna antara kekuasaan dan kerendahan hati. Saat memberikan pidato pernikahan, Arsène meraih tangan Risa. "Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan, carilah pasangan yang setara. Saya tahu, selama ini banyak yang bertanya, mengapa saya memilih Risa, yang latar belakangnya berbeda." Arsène memulai, suaranya tenang, namun menarik perhatian semua orang. Ia menoleh ke Risa, matanya penuh cinta. "Dulu, Risa dan saya memang berbeda. Risa melihat kemewahan, dan saya melihat kerja keras. Kami berada di dua dunia yang terpisah. Risa mengajari saya bahwa kemewahan bisa membutakan, dan saya mengajari Risa bahwa kejujuran adalah fondasi dari segala kemewahan. Saya mencintai Risa, bukan karena ia sekarang adalah kepala divisi CSR yang brilian, tetapi karena ia berani merobek topeng kesombongannya dan memilih untuk turun ke lumpur demi menemukan makna sejati. Risa adalah batu fondasi yang saya cari. Dia adalah wanita yang telah melalui api pemurnian dan keluar sebagai sosok yang lebih kuat dan lebih tulus." Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Pak Bima, yang duduk di barisan depan bersama Bunda Maya dan Pak Tarno, mengusap air mata haru. Kemudian, Risa mengambil mikrofon. Suaranya tenang dan mantap. Tidak ada lagi getaran keraguan yang pernah ia miliki. "Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih kepada Bapak Sanjaya dan rekan-rekan The Grand Royal, yang secara tidak langsung telah menjadi cermin yang menghancurkan ilusi saya." Risa berkata, semua mata tertuju padanya. Ia menatap Pak Bima. "Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk ayah Arsène, Pak Bima. Dulu, saya pernah menghina toko bangunan Bapak. Saya menghina keringat Bapak. Hari ini, saya bersumpah bahwa pekerjaan Bapaklah yang akan selalu menjadi filosofi utama dalam hidup dan pekerjaan saya sebagai istri Arsène. Saya berjanji, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk memuliakan setiap pekerjaan, dari yang paling kotor hingga yang paling rumit." Risa tersenyum pada suaminya. "Arsène, kamu tidak hanya memberiku kesempatan kedua dalam karir, kamu memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku mencintaimu, bukan karena kamu adalah CEO Armada Properti, tetapi karena kamu adalah putra dari pemilik toko bakti karya yang jujur." Pidato Risa itu menyentuh hati semua yang mendengarnya. Ia telah menutup babak kelam masa lalunya dengan ketulusan dan keberanian. Setelah resepsi, kehidupan Arsène dan Risa berjalan seimbang. Arsène tetap memimpin Armada Properti dengan visi tajam, sementara Risa, sebagai kepala divisi CSR, benar-benar menjadi jembatan antara dunia korporat dan dunia lapangan. Risa memastikan setiap proyek Armada Properti tidak hanya menguntungkan, tetapi juga beretika sosial. Ia mengimplementasikan program upah layak untuk fondasi sejati, memastikan semua tukang bangunan dan pekerja kasar yang bermitra dengan Armada Properti mendapatkan upah yang pantas, asuransi, dan pelatihan. Tolong pastikan semua material yang dikirim ke proyek Superblok terbaru itu diperiksa ganda. Saya tidak mau ada kecurangan sekecil apapun. Ingat, kualitas kita berawal dari kejujuran bahan mentah. Risa sering mengingatkan timnya. Kata-kata yang ia pakai adalah gema dari ajaran Pak Bima. Hubungan mereka juga diperkaya oleh diskusi mendalam yang sering mereka lakukan di meja makan. Mereka tidak hanya membahas angka saham, tetapi juga nasib Yayasan Peduli Nusantara, yang kini menjadi mitra tetap Armada Properti. Suatu sore, Arsène dan Risa makan malam di rumah baru mereka, yang didesain dengan perpaduan marmer mewah dan kayu rustik, gabungan sempurna dari dua dunia mereka. Tadi ayah telepon. Beliau minta kamu memastikan pengiriman semen jenis A ke proyek yayasan besok tidak terlambat. Beliau bilang, kepala divisi CSR kita itu harus memastikan semua lancar, jangan sampai ada yang kurang. Anak-anak di sana menunggu, kata Arsène, tersenyum geli. Risa tertawa. Tentu. Saya sudah atur semuanya. Kami sekarang bekerja lebih efisien berkat sistem logistik yang saya pelajari saat di hotel, dikombinasikan dengan etika jujur dari toko bakti karya. Arsène menggenggam tangan Risa di atas meja. Lihatlah, Risa.
Dulu, kamu hanya fokus pada hasil akhir yang indah, yaitu hotel mewah. Sekarang, kamu menghargai setiap proses, setiap keringat, setiap debu. Dan itulah nilai yang tak terhingga. Risa menatap suaminya. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencapai puncak, melainkan tentang membangun fondasi yang kuat di setiap langkah kita. Dan fondasi hidup saya adalah kamu, Arsen. Toko Bakti Karya, kini, bukan hanya toko bangunan biasa. Ia menjadi simbol integritas yang selalu diceritakan oleh Arsen dan Risa di setiap forum bisnis. Pak Bima, meski sudah sepuh, tetap mengurus toko itu, menolak tawaran Arsen untuk merombaknya menjadi gudang modern. Toko ini harus tetap sederhana. Nak, agar semua orang ingat, Armada Properti berdiri di atas kerja keras dan sarung yang lusuh. Pesan Pak Bima. Di akhir cerita mereka, Risa tidak hanya mendapatkan cinta sejati dan posisi tertinggi, ia mendapatkan kemuliaan sejati. Ia berhasil membuktikan bahwa ambisi yang dibungkus kerendahan hati adalah kekuatan tak tertandingi. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Arsen memberikan hadiah yang unik. Ia membawa Risa kembali ke The Grand Royal Hotel. Bukan untuk tinggal, melainkan untuk sebuah acara CSR. Mereka berdiri di loading dock, tempat Risa pernah menghina Arsen. Arsen merangkul istrinya. Tempat ini adalah saksi bisu kebodohan dan penebusan kita, Risa. Tempat ini mengajarkan kita bahwa tidak ada debu yang lebih buruk daripada debu kesombongan. Risa bersandar pada Arsen. Matanya memancarkan rasa syukur. Mereka berdiri, CEO dan istrinya, di tengah loading dock yang berisik, tempat material konstruksi diangkut. Mereka adalah dua dunia yang telah bersatu, membuktikan bahwa cinta sejati dan kesuksesan abadi hanya bisa dibangun di atas fondasi kepercayaan, kejujuran, dan hati yang mau mengakui kesalahan. Dan fondasi itu, mereka temukan, bukan di lobi hotel bintang 5, melainkan di toko bangunan kecil yang berlumur debu.